Meski sudah mendapatkan lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz, dua kapal minyak milik Indonesia ternyata masih tertahan di Teluk Persia. Di tengah usaha Indonesia untuk meloloskan dua kapal tersebut, pemerintah Iran justru sedang membahas biaya bagi kapal-kapal yang akan melewati Selat Hormuz. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi stok dan harga minyak di Indonesia? Apa saja strategi yang akan dilakukan pemerintah? Simak diskusinya dalam editorial review. Menuju ke berita daerah, Detik Sore akan mengulas peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Suroto yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Pada akhirnya, pelaku berhasil diamankan. Ada apa di balik tindakan tersebut? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Bipolar Sedunia, Detik Sore akan menyorot kisah perjuangan seorang penyintas bipolar, Afina Syifa Biladina. Ia membagikan pengalamannya melalui konten edukatif mengenai kesehatan mental dan mendirikan komunitas bernama Gapapaya ID. Bagaimana cara Afina untuk mengubah stigma soal ADHD? Temui Afina di segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita di @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Musiknya grup gitu ya. Soalnya kita kan back to 80s ceritanya. Is it 80s ya? Gitu ya. Back to 80s. Halo Detika. Selamat sore, selamat hari Senin, selamat hari film nasional, selamat hari Bipolar Sedunia. Banyak hari-hari hari ini ya. Iya hari ini. Yang penting adalah merah-merah menyala hari Senin ini. Hari pertama orang-orang balik lagi bekerja. Pertama? Iya katanya gitu. Soalnya kalau Senin ya kalau gue sih tetap kerja ya. Kalau Senin lalu tuh gue memperhatikan MRT, KRL gitu-gitu masih agak sepi kalau Senin minggu lalu. Sekarang udah ramai. Kalau sekarang itu tadi udah macet lagi. Tadi udah pakai MRT. Enggak kan tadi dijemput. Nah, ya makanya kan. Tapi waktu jalan udah padat. Karena bisa jadi orang-orang masih pada cuti kemarin sampai akhir pekan kan. Yes betul. Yeah. Dan kemarin tuh kan gue baru balik dari Makassar. Jadi pas di pesawat itu orang-orang itu udah jalur balik gitu. Banyak gitu. Pesawatnya tuh bener-bener setiap 30 menit gitu. Saking padatnya. Padat tuh bandara pasti ya berarti ya. Iya, mau pulang udah siap lagi kembali bekerja. Iya sih, banyak pasti yang begitu juga. Kemarin sih juga kelihatan Jakarta memang belum seramai biasanya. Hari ini pun juga sebenarnya belum seramai biasanya. Gua kira karena udah ada efek WFH gitu, tapi ternyata si kebijakan WFH ini kan belum juga diputuskan kan sama pemerintah, yang kabarnya bakal diputuskan bulan ini, which is tinggal sehari lagi bulan Maret alias besok. Tadi sih dengar-dengar dari orang-orang terpercaya yang gua titipkan di lapangan. Iya benar. Katanya kebijakan itu bakal diumumkan either sore ini atau mungkin besok. Oke, karena masih ini ya bingung pemilihan hari ya katanya ya Bisa Kak. jadi atau mungkin masih bingung kayak apakah kita harus banget melakukan ini? Harus Iya banget sih. melakukan WFH gitu maksudnya. Karena kan ada diskursus juga atau ada pemikiran bahwa kalau nanti WFH takutnya justru ini jadi bumerang buat ekonomi kita. Karena orang-orang berkurang mobilitasnya. Tapi lu lebih pilih tim WFH atau WFO berarti? Gue suka banget sih WFH terus digaji. Kayak semua Detikers juga setuju kalau kayak gitu. Kalau bisa nggak kerja juga digaji. Iya kan, zaman COVID tuh I consider it as a blessing in disguise karena bisa kerja dari rumah kan it's a privilege kan. Maksudnya setelah gua mengalami COVID itu setelah beberapa tahun kerja gitu dan nggak pernah tuh mengalami namanya kerja dari rumah gitu, sehingga ketika ada WFH tuh ya kayak new aja gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin beda lagi ya kali ya. Karena kan orang udah mulai beraktivitas lagi yang biasanya terus dipaksa lagi balik ke WFH tuh nggak tahu deh. Walaupun cuma ini WFH-nya sehari doang sih katanya ya. Iya benar-benar. Jadi liburnya tuh 3 hari gitu lah ya kasarannya. Jadi dapat, maksudnya kita dapat Sabtu, Minggu, terus 1 di rumah gitu, bekerja dari rumah gitu. Benar. Ngomong-ngomong soal libur juga katanya nih ada satu yang mau diliburkan juga 1 hari dalam programnya MBG, katanya mau diliburkan juga.
sebagai bagian dari efisiensi Efisiensi ya, anggaran. Wah banyak ini semuanya itu berpusat atau domino efek sebenarnya gara-gara si perang Timur perang Tengah ini ya, perang di Timur Hmm. Tengah Siapa ini sih ya. yang bikin perang Selat ini? Hormuz. Ini masih terus jadi ini ya, karena udah banyak banget negara-negara yang berdampak kan. Iya betul. Di Karena banyak negara tuh kebijakannya macam-macam, beda-beda tiap negara. Tapi ya yes, intinya adalah kacamata, bukan dong. cool. Intinya adalah Udah semua buat nyanyi gimana lagi. caranya biar hemat BBM ya. Karena kan Ya. supply-nya sekarang lagi tersendat itu katanya. Betul, dan harganya naik, terus habis Iya. itu supply-nya macet. Betul. Jadi ini Dan lebih sedih lagi juga hari ini kita juga mendengar kabar duka dari dunia pertahanan kita. Yaitu salah satu abdi negara itu seorang anggota TNI yang jadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon ini dikabarkan tewas oleh karena sejumlah serangan Detikers. Selain itu ada juga anggota TNI lainnya yang katanya terluka gara-gara serangan ini. Dan kabar duka sudah disampaikan kepada keluarga, teman dan kolega juga penjaga perdamaian yang meninggal. Juga termasuk ke Indonesia, ini diungkapkan oleh PBB ya. yes. Dan disuarakan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB. Betul. Jadi Sekjen PBB sendiri Antonio Guterres nih berarti Yes. udah menyampaikan ya berbelasungkawa terhadap keluarga, teman dan juga kolega penjaga perdamaian yang meninggal serta kepada Indonesia. Nah, dari Indonesia sendiri ini sudah mengutuk keras ya Kak insiden ini. Ya. Dan udah menyerukan juga penyelidikan yang menyeluruh dan transparan nih Detikers. Jadi Kemlu sendiri menyampaikan juga penghormatan tertinggi kepada para penjaga pertahanan kita yang bertugas di Lebanon yang meninggal dunia. Betul, dan juga doa kita untuk anggota TNI lainnya yang juga katanya luka-luka oleh karena serangan ini agar bisa segera recovery, bisa segera pulih kembali begitu ya. Karena memang sudah dilaporkan juga oleh Kementerian Luar Negeri ada 3 anggota TNI lain yang cedera setelah tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia. Dan ada kerjasama katanya dengan UNFIL ini untuk memastikan pemulangan segera para korban yang gugur dan juga perawatan medis terbaik untuk yang terluka. Dan keselamatan juga keamanan penjaga perdamaian PBB harus dihormati sepenuhnya setiap saat sesuai dengan hukum internasional. Yes, pada saat ini juga Kementerian Luar Negeri Indonesia udah menyatakan ya akan tetap berkoordinasi erat dengan PBB dan juga otoritas terkait secara terus-menerus dan juga akan tetap memantau perkembangan secara seksama nih dengan UNIFIL. Benar. Ini serangannya berarti di Lebanon oleh Israel ya. Ya, betul. Negara itu lagi gitu kalau kata orang-orang ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Israel ini juga kan ada kaitannya soal perang antara Amerika dan Iran begitu ya. Kalau kita boleh update terkait bagaimana sejauh ini kondisi dari kepanasan di Timur Tengah ini. Jadi update terakhir ada pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengatakan negosiasi antara Amerika dengan Iran untuk melakukan gencatan senjata ini yang difasilitasi sama utusan Pakistan saat ini sedang berlangsung, masih berlangsung. Trump mengklaim perundingan ini menunjukkan kemajuan positif, tapi memang tidak dijelaskan terkait kemajuan positif yang diklaim itu seperti apa. Dan tidak dikatakan juga apakah gencatan senjata akan disepakati atau Selat Hormuz apakah akan dibuka. Informasi yang terkini kita dapatkan adalah ada beberapa negara yang sudah disetujui begitu ya untuk bisa melewati Selat Hormuz dengan aman. Termasuk Indonesia juga sebenarnya katanya. Ini dikonfirmasi sama Kementerian Luar Negeri. Mungkin banyak netizen yang bertanya-tanya terkait soal jadi yang benar gimana sih Indonesia tuh sebenarnya sudah diizinkan atau belum. Kalau dari Kementerian Luar Negeri keterangan terakhirnya terkininya bahwa perundingan berlangsung dengan positif. Sebenarnya Indonesia sudah dapat izin gitu untuk melalui, tapi kan
mungkin juga kondisi teknis di lapangan harus ada semacam fase-fase yang dilalui supaya memang nanti ketika keluar dari Selat Hormuz ini semuanya berlangsung dengan aman karena Yes. memang kondisinya sekarang sana kan memang lagi tensi tegang Betul, tinggi. betul. Jadi karena mungkin banyak layer-layernya gitu ya, Betul. komunikasi ke lapangan. Betul. Jadi perlu dipastikan lagi supaya nanti pas kapal Indonesia lewat itu tidak diserang begitu Betul. ya Kak ya. Betul. Semoga Yes. baik-baik aja dan kita juga mendoakan memang benar perang segera berakhir begitu ya, terlepas dari berbagai motif politik di belakangnya, tapi dengan berakhirnya perang pasti juga ya keadaan bisa berangsur normal kembali dan hopefully yang namanya ketakutan-ketakutan akan krisis itu bisa segera dilewati. Yes, dan semoga Pakistan ini yang bertindak sebagai ini ya mediasinya ya antara Mediatornya, ya antara AS dan juga Iran dapat berlangsung dengan baik hasilnya. Betul. Memang kalau laki-laki tuh top deh. Namanya juga Pakistan kan. Kenapa? Karena kalau perempuan kan jadinya Bukistan. Oh gitu. Gak expect ke situ lagi. Ini jokes tahun berapa ya tolong ya Kak Edo. Iya. Tapi kalau ngomong soal harapan ya, kan kita tuh pengennya dunia tuh aman aja kan, seperti kata John Lennon kan, imagine. Oh jadi ingat lagi waktu itu gue juga siarannya sama Kak Edo tuh waktu Yang apa? lagu itu. Yang waktu Ibu Megawati nyanyiin lagu itu. Oh iya bener ya. Itu tuh waktu itu gue siaran juga. Kayak pertama kali tuh kayak sama Kak Edo itu. Gila ya, Imagine. ternyata Ibu Puan se-visioner itu ya. Iya Ibu Puan, betul. Iya. Enggak, ngomong soal bagaimana dunia tuh bisa damai, agak angan-angannya kita mungkin ketinggian sekarang karena memang kondisinya masih cukup tinggi gitu ketegangan antara kedua negara ini karena masih saling serang sebenarnya. Kemarin juga informasinya ada pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Iran termasuk di Teheran juga karena ada serangan udara dari Amerika dan juga Israel terhadap infrastruktur listrik di negara tersebut. Jadinya ya mau dibilang gencatan senjata agak sulit juga nih. Ini Iran yang katanya punya nuklir jadinya apaan gencatan senjata gua masih ditekan-tekan gini gitu ya, jadi agak sulit gitu dan mereka juga punya daya tawar yang cukup tinggi barangkali dengan kekuatan yang mereka punya sehingga agak sulit gitu untuk menemui titik terang tadi. Tapi seperti kata Tita, karena ada Pakistan gitu ya yang saat ini menjadi negosiator, mediator sehingga harapannya bisa menengahi lah dengan baik win-win solution untuk kedua negara ini. Iya betul, ini tentunya menciptakan masalah baru sebenarnya ya. Iya. Karena gangguan pasokan listrik berarti ya. Betul. Di Iran juga. Jadi menurut laporan media lokal di Iran nih, The Tickers, terjadi di beberapa area di daerah Teheran dan juga kota Al-Bors di sebelah utara negara Iran gitu. Jadi gangguannya juga dilaporkan terjadi di beberapa bagian distrik Karaj sebelah barat Teheran. Jadi sebenarnya nggak kebayang ya Kak untuk kondisi di sana dari eksternalnya, bordernya dan dalamnya juga sekarang ada pemadaman listrik. Benar-benar nggak bisa aktivitas apa-apa kalau kayak gitu. Lumpuh jadinya. Iya kan? Yang diserang kan jadinya nih apaan mau damai gue diginiin gitu iya, kan. kita aja Earth Hour 1 jam aja udah marah-marah. Uring-uringan ya. Iya, baru 1 jam doang tuh. Iya makanya ini jadinya makin runyam sekarang tapi ya doa kita bersama semoga ini bisa cepat segera mereda. Tensinya jangan sampai benar tuh kata orang-orang kiamat tinggal hitungan jam atau hitungan hari katanya. Amit-amit. Yes, amit-amit ya. Knock on wood. Karena lumayan nih Kak, sedikitnya 1.340 orang tewas akibat rentetan serangan AS Israel di berbagai wilayah Iran ini yang mengakibatkan tadi di listriknya ini terputus. Gue ingat minggu lalu tuh Amerika udah ancang-ancang untuk menyerang si pembangkit listrik ini. Tapi ternyata beneran dilakuin sama mereka padahal lagi ada usaha untuk gencatan senjata padahal ya. Yes, betul. Di tentara AS juga ada yang luka-luka nih ya. 13 tentara AS di negara-negara Teluk tewas akibat rentetan serangan pembalasan dari Iran. Jadi ini udah ini ya perangnya benar-benar chaos ini. Malam chaos ini ya. Tuh, satu pekerja tewas katanya. Bahkan it's even more mungkin ya.
Dan masih ada hubungannya sama perang di Timur Tengah soal WFH nih Detikar sebagai bagian dari kebijakan pemerintah supaya bisa meredam yang namanya penggunaan energi. Nah ini WFH yang katanya mau akan dilaksanakan direspons juga sama Pemprov DKI tentunya sebagai wilayah yang paling dekat sama pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang pihaknya siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat terkait kebijakan WFH ini atau kerja dari rumah. Katanya Pemprov DKI tidak bakal bikin kebijakan berbeda dan akan menyesuaikan sepenuhnya dengan regulasi terbaru. Yang penting katanya bukan Rabu. Kalau kata aku mah Rabu aja Pak Pram. Kenapa ya kalau bukan Rabu ya? Kenapa tuh? Karena banyak koordinasi meeting gitu gak sih hari Rabu? Kalau alasannya Pak Pram sih katanya Apa tuh? Rabu ini adalah hari transportasi umum yang sudah jadi agenda rutin Pemprov untuk mendorong warga menggunakan angkutan publik. Jadi Rabu ini ASN justru didorong untuk masuk kantor dan menggunakan transportasi umum. Makanya nggak usah Rabu aja Pak gitu. Tapi Berarti bisa memang dipindahin di hari lain Pak. betul, tapi memang berarti sudah Sesederhana berjalan itu. ini yang setiap hari Rabu ini. Untuk transportasi umum. Iya, yang hari transportasi. Udah. Oh, oke. Udah. Jadi memang berarti kenapa setiap hari Rabu itu lebih padat transportasi umum ya karena itu ya alasannya. Kerasa ya? Iya. Gue sih nggak terlalu terasa karena mungkin menggunakan transportasi umumnya di jam-jam ketika ASN udah pada nyampe kantor. Oh. Tapi pasti berasa masuk sih akal, ketika masuk mereka akal, betul. diminta untuk menggunakan transportasi umum. Sih Betul. kerasa. Tapi ya ini bisa diatasi dengan pindahin aja harinya jadi hari Kamis gitu ya. Hari Kamis? Iya. Hari Kamis sampai hari Jumat. Biar Oh enggak, maksudnya buat yang pakai transportasi umum. Oh, jadi di switch gitu. Iya, Yang yang transportasi misalnya umum. WFH-nya Rabu, Uh-uh. pakai transportasi umumnya hari Kamis, Hari misalnya, atau hari Kamis, Selasa gitu. misalnya, atau hari Senin. Ya kan? Bisa sih, bisa. Iya, sebenarnya banyak jalan. Iya, banyak jalan menuju WFH. Banyak jalan menuju WFH. Semoga ini nanti bisa terrealisasi dengan baik juga ya Kak Edo ya. Karena ini adalah salah satu mungkin yang bisa dilakukan gitu. Langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat ini ya. Penggunaan energi dari dampak perang di Timur Tengah. At least kita bisa at least. hemat berapa Yang bisa gitu. kita Karena lakukan. katanya juga dampak penghematan energi lewat WFH ini sebenarnya tidak sebesar itu kata para pengamat gitu. Ada studi yang disampaikan oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution yang bilang bahwa kebijakan WFH sehari ini bisa menghemat fiskal pemerintah 9,7 triliun per tahun. Jadi kalau misalnya sehari sampai akhir tahun itu kita bisa hemat subsidi katanya untuk energi 9,7 triliun rupiah. Sementara dari pengamat lainnya, dari Helios misalnya, Mas Bima Yudhistira bilang penghematan energi ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk bisa menghemat anggaran kita. Menurut perhitungannya dari total konsumsi BBM secara nasional, penghematannya cuma 0,5 sampai 1,5% doang. Jadi tidak cukup besar gitu untuk yang dikatakan sebagai sebuah penghematan Oke, gitu. tidak cukup Hemat sih hemat besar tapi ya. tidak cukup besar. Tapi at least ya Nah, itu itu hal-hal at least yang tadi. bisa dilakukan gitu ya. Kan katanya EBG mau dihemat juga, dapat. Terus juga pemerintah ada ancar-ancar katanya proyeksi hemat tuh bisa sampai 81 triliun katanya. We'll see. Betul. Tapi berarti penghematan ini nggak cuma dari kebijakan pemerintah ya, berarti detikers yang di rumah gitu ya, di sisi rumah tangga juga. Tadi Pak Bima menilai justru peningkatan penggunaan energi ini akan terjadi kalau misalnya WFH gitu. Itu Iya, konsumsi listrik kan efek-efeknya. lebih besar. Iya, betul. Jadi mulai dari penggunaan listrik di rumah ataupun penggunaan LPG untuk memasak. Masak. Betul. Gitu. Lo kalau di rumah masak gak? Masak lah. Masak? Iya. Apa biasanya Masak masaknya? banyak, masak noodle. Signature dish-nya seorang Tita. Iya, noodle opor. Noodle opor. Iya, noodle opor tapi instan, aka mie instan. Waduh, aku hampir saja tertipu. Ternyata noodle opor itu Tidak, mie tidak. instan Aku ya. tidak bisa masak. Kayaknya bisa masak kan? Beneran? Iya, It's maksudnya. okay juga sih nggak bisa masak. Kenapa tapi kamu judge gitu gua- sih kalau nggak bisa masak? enggak, gue tadi berpikir lo adalah orang yang
seneng masak di Oh rumah. gitu. Oh. I have nothing against orang yang nggak bisa masak, tapi Oke. gua kira tadinya lo orang yang kayak seneng di rumah buat masak gitu-gitu. Sayangnya tidak, tapi Tidak ternyata ya. Tapi nggak apa-apa kalau image gue ternyata terlihat seperti itu. Iya, gue sih juga bisa kalau masak opor noodle. Opor noodle, iya Opor kan? noodle mah jago ada, gua. Ada rasa kari, ada Iya, favorit apa banyak. favorit? Ayam spesial. Ayam spesial, Iya, ayam bawang. favoritnya. Enggak, ada yang spesial, yang bungkusnya oren. Aduh jadi ini ya. Digoreng itu ya? Enggak, kuah. Ih, nggak pernah gue. Ada, tapi sekarang tuh udah jarang dijual. Bisa masak nggak kayak Do? lagi kali ya. Bisa gua masak mah, tinggal ngeliat YouTube aja. Ya kan masukin. Tutorial TikTok juga bisa. Iya. Yes. Nah, gitu kalau bisa bicara soal si WFH ini. Memang sih plus minusnya pasti ada. Tapi bicara soal bagaimana akhirnya itu bisa berhemat, itu harus diteliti lagi sih emang sih. Hemat BBM mungkin iya, karena orang-orang jadinya di rumah doang gitu. Betul. Nah ini tuh juga berdampak tadi ya udah kita mention kalau di berbagai negara kan kayak Do. Itu salah satunya tadi kita ngomongin tentang Indonesia. Ternyata di negara-negara lain, negara-negara tetangga contohnya misalnya Australia juga dihantam krisis BBM. Oh iya? Nah tapi kalau di Australia ini gratiskan transportasi umum. Gitu, Nah itu salah dia. satu solusinya. I like it that way. Gitu ya? I like it that way. Iya, karena kan Gitu. kalau transportasi umum digratiskan jadi orang-orang nggak perlu bawa kendaraan pribadi dong. Yes, Jadi hemat betul. dong BBM pakai kendaraan pribadi. Betul, hemat BBM, hemat kantong juga Iya. Detikers. Lah mereka bisa menerapkan itu karena transportasi publiknya udah bener, udah bagus, udah banyak, udah terintegrasi semuanya. Kita mau bikin begitu cuma ada di Jakarta doang. Yes, Ya kan, berarti yang lain-lain nggak bisa. betul nih kayak di Victoria, Australia ini tuh digratiskan at least selama 1 bulan ke depan. Oh. Mm. Itu baru nice tuh. Makanya kemarin gue juga sempat bilang bahwa untuk respons jangka panjangnya alangkah baiknya kalau pemerintah mulai tuh berbenah yang namanya transportasi umum. Karena itu bisa jadi sebuah mitigasi juga kalau kejadian kayak gini-gini lagi di masa depan kan kita punya persiapan Yes. yang lebih berdaya tahan gitu. Betul. Kan nggak perlu lagi subsidi energi ratusan triliun, impor minyak kita pakai umum aja bisa. Bisa, Kan? betul. Minyaknya harganya dimahalin, jadi yang pakai minyak itu cuma buat orang-orang yang beneran Iya, kaya aja, yang beneran mampu berduit aja gitu ya, bener. menggunakan ini ya transportasi Nggak usah pribadi. disubsidi lagi minyak. Agree. Beli Semoga bisa. Pertamax jadi 30.000. Habis ini kita di demo. Kamu pikir semudah itu Ferguson? Semoga bisa ada jalan keluarnya nih ya, Kak Edo Iya, ya. nanti ini kita juga akan bahas kok di editorial review untuk cari tahu sebenarnya hemat-hemat ini seberapa berpengaruh sih sama kehidupan kita nanti. Yes. Termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah tuh pengaruhnya kayak apa aja buat kita juga. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di edisi editorial review selanjutnya. Oke, so jangan kemana-mana Detikers. Habis ini kita akan balik lagi, kita break dulu, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still with us. Yes, selamat sore Detikers. Balik lagi di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Oh gue baru notice. Apa? Kenapa kita pakai bajunya merah-merah hari ini? Apa tuh Karena hari jawabannya? ini Timnas Day. Timnas Day? Ya, Kenapa Timnas Day? hari ini kan kita akan melawan Bulgaria nanti malam. Oh, maksudnya itu maksudnya adalah hari ini match day. Iya, Oh. Timnas Day. Jadi hari bermain Timnas sebagai lanjutan dari FIFA Series yang kemarin kita udah berhasil menang 4-0 lawan Saint Kitts. Nah, hari ini kita mau bro? lanjut. Asik, selebrasinya kan gitu. Gini nih, gitu. Aku tuh ngikutin banget lagi. Masa sih? Enggak. Bohong Maksudnya bukan banget. banget setiap match gitu ya. Your Tapi waktu favorite player. oleh Romeni, bener ini jujur aja. Kenapa? Oleh Romeni kayak dia itu
keren menurut aku. Itu kayak kan tadinya Biasanya kalau nih, ceweknya kan tadinya karena ganteng dia. Itu jujur itu alasan pertama. Itu alasan Iya. pertama ya. Nah, alasan kedua adalah itu kan katanya tadi waktu Ole Romeni masuk itu adalah missing piece dari Oh, striker yang iya, tumpul. STY kan missing piece ini katanya Iya. tinggal ada Ole Romeni tapi akhirnya mereka nggak bareng gitu kan ya. Jadi aku waktu itu kayak Ole Romeni masuk itu jadi memberikan aku harapan. Yes, Indonesia masuk Piala Dunia. Itu waktu itu. Untung jadi kamu tergila-gila sama Ole Romeni gara-gara itu ya. Iya, gara-gara itu. Terus gara-gara selebrasinya dan tahu nggak selebrasinya gini terus Iya, tahu. Alegria gitu. Alegria. Kamu mungkin tergila-gila gara-gara Ole Romeni, mudah-mudahan kamu nggak tergila-gila sampai ngebacok orang. Untungnya aku belum di tahap itu, untungnya. Kan bisa jadi kamu jadinya skizo kan. Terus habis itu sampai ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan gitu. Karena ada nih kasus gitu ya di Jawa Tengah, ada seorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa kemudian ngamuk dan melukai banyak warga. Wow. Sampai bahkan ada yang tewas katanya. Parah Parah banget. banget. Kan? Menurut aku sih mendingan gila gara-gara Ole Romeni daripada gila karena satu hal yang lain gitu ya. Yes. Ini nih kita akan bahas bareng-bareng bersama dengan Detik Jateng, ada Ardian Dwi yang akan cerita ke kita soal kasus ini. Selamat sore Mas Ardian. Halo, selamat sore Mas Ardian. Selamat sore Kak Edo, Kak Patricia, dan Detikers. Dimanapun berada. Selamat sore Mas Ardian, mohon maaf lahir batin juga nih mumpung kita baru pertama kali ketemu lagi setelah lebaran ya. Jawa Tengah atau kasus ODGJ yang saat ini sedang menyita perhatian kita bahwa kegilaan yang ditimbulkan kemudian memberikan pengaruh buruk gitu ke orang lain, bahkan ada yang tewas gitu. Mungkin boleh diceritain ke kita gimana awal mula kasus ini bisa sampai terungkap, Mas Ardian? Oke, jadi peristiwa ini tuh terjadi kemarin ya, hari Minggu tanggal 29 Maret. Itu sekitarnya jam-jam segini lah, 15.30-an. Itu di desa Sengonwetan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, itu ada seseorang bernama Suprianto, usianya 32 tahun ya. Dia diduga ODGJ itu melakukan pembacokan gitu terhadap 6 orang. Nah, cerita awalnya itu kami kutip dari Polres Grobogan dan Polsek Kradenan. Itu ceritanya bermula ketika si pelaku ini di rumahnya dia marah-marah gitu, katanya mencari handphone di rumahnya gitu kan, di rumah si ayahnya itu. Kemudian dia marah-marah dan mencekik ibunya sampai pingsan. Itu awalnya seperti itu ya. Nah, setelah melakukan pencekikan itu, kemudian si pelaku ini pergi gitu naik sepeda motor Vario ya ke warung yang berada masih di dusun tersebut gitu. Dia pergi ke warung untuk mengisi bensin. Nah, di warung itu kan dia ngisi bensin ya, sepeda motor Vario itu kan harus dibuka joknya. Waktu dibuka joknya itu ada parang tuh di situ, ada parang. Ditanya lah sama pemilik warung, mau ini ngarit gitu atau cari rumput gitu kan. Terus sama si pelaku ini jawab iya gitu. Udahlah, kemudian si pelaku ini ngisi bensin di sana, itu pun ngutang ya. Setelah itu pelaku ini pergi gitu. Nah, si pemilik warung ini kemudian ada tetangganya yang datang nih, ada yang datang bilang, itu si Suprianto kayaknya kok agak agak bermasalah atau seperti apa gitu. Intinya kayak semacam linglung. Coba tolong dicek itu di rumahnya gitu, udah 3 harian ini linglung gitu kan, kata tetangga si pemilik warung itu yang juga saksi. Kemudian si pemilik warung itu datang nih ke rumah si Suprianto, ke rumah pelaku ya. Nah, di rumah pelaku ini terus ngecek, ternyata ibunya tuh lagi di kamar, lagi tiduran. Setelah itu si pemilik warung ini kan sama satu orang lain nih, mereka ini mau keluar. Tiba-tiba si pelaku ini datang ke rumah, buka jok, langsung parang itu diambil, diayun-ayunkan gitu. Diayun-ayunkan mau disabet ke si saksi itu, mau disabet gitu kan. Untungnya itu berhasil menghindar. Nah, kemudian karena nggak kena, si pelaku ini keluar rumah kan. Dia keluar rumah, kemudian di jalan depan rumahnya itu ada satu orang lain nih, ada lansia.
lansia perempuan yang lagi gendong cucunya umur 3 tahun. Itu disabet lah, kena kedua tangannya, tangan kiri dan kanan gitu kan. Nah, biar nggak disabet lagi, itu si saksi yang pemilik warung itu sempat coba ngalihin perhatian nih. Akhirnya kan si pelaku ini coba mau nyabet si pemilik warung itu tadi, tapi nggak kena lagi kan. Nah, terus akhirnya karena udah terlalu memburu buta, si tetangganya lansia itu yang tadi lagi gendong bayi kemudian lari nih ke rumah salah satu orang yang ada di situ terus masuk gitu. Dan si pemilik warung itu juga akhirnya pulang. Nah, setelah itu si pemilik warung itu dengar ternyata nggak cuma satu orang ini yang jadi korban, ternyata ada 5 korban lain yang kena pembacokan gitu. Termasuk salah satunya adalah ayah kandung si pelaku itu sendiri. Seperti itu cerita awalnya. Jadi benar-benar emosinya membabi buta begitu ya? Di satu hari yang sama? Iya. Betul, di satu hari yang sama dan targetnya itu dipilihnya acak aja gitu, bukan karena ada sesuatu tertentu. Karena semuanya itu lansia dari umur 60-an sampai 80 gitu. Oh, dilalahnya semua korbannya adalah lansia? Iya, betul. Lalu kondisinya sejauh ini seperti apa Kak korban-korbannya? Nah, korbannya itu kan kemudian dibawa ke puskesmas ya, dibawa ke puskesmas dulu, kemudian dilarikan ke RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan gitu. Di sana mereka dirawat secara intensif. Nah, salah satunya itu ada yang meninggal atas nama Mbah Abu ya, dia seorang perempuan lansia umur 80 tahun. Gitu. Dia tewas karena ada luka di bagian sini kepala di atas telinga nih. Kena bacok nih di sininya. Gitu. Dia meninggal dunia pagi tadi sekitar jam 6:15. Kemudian korban lain ada yang dipulangkan atas nama Karni. Nah, atas nama Karni ini mengalami luka ya pada bagian pipinya, tapi sudah diobati dan semalam itu setelah dari rumah sakit dipulangkan. Kemudian ada korban-korban lain seperti Martini. Ya, Martini ini yang pertama ini yang gendong si cucunya. Itu kena ada di bagian lengan, terus di bagian perut sini. Ini ada luka kena juga di belakang telinga sebelah kiri. Terus lengannya ini juga sebelah sini juga sobek gitu. Dan ada lagi namanya Mbahnya kami itu di leher, di tengkuknya ini belakang, ini sobek cukup lebar sampai darahnya itu kalau kami lihat fotonya itu kena semua di bagian belakang. Oke. Itu kemudian ada korban-korban lain seperti Mbah Darsi, kemudian si ayahnya sendiri atas nama Suroto itu kena pada bagian selangkangannya, kemudian pada bagian bahunya gitu. Jadi cukup sadis lah. Kami juga melihat foto-fotonya kan itu lebar luka hasil bacokannya itu sangat lebar gitu, sangat juga cukup dalam gitu karena dia menggunakan parang sepanjang sekitar 57 cm ya. Jadi parang itu cukup panjang, 1 meter lebih. Mas, lalu bagaimana akhirnya pelaku bisa dihentikan dan diamankan? Oke, kalau informasi yang kami himpun itu kemudian korban bisa diamankan oleh masyarakat sekitar ya, di rumah salah satu warga yang juga menjadi korban itu ditangkap kan oleh warga. Setelah itu korban dilaporkan ke Babinsa, kemudian ke Babin Kaptipmas dan dibawa ke Polsek gitu, ke Mapolsek. Nah, setelah itu kemudian hari ini nih korban juga dibawa ke RSUD Purwodadi gitu, dirawat di poli khusus ya di bagian kejiwaan itu di ruang Rosella untuk dilakukan semacam asesmen, kita kalau istilahnya itu seperti orientasi gitu kan, di orientasi untuk mengetahui bahwasanya pelaku ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Tapi prosesnya itu belum bisa diketahui hari ini apakah si pelaku ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, karena itu perlu proses ya kalau informasi yang kami dapatkan. Itu jadi nanti dicek setiap hari secara berkala, kemudian diberi obat atau disuntik. Nanti baru dari sana dokter jiwa ini bisa menyimpulkan apakah korban ini memang benar mengalami gangguan jiwa atau seperti apa. Itu. Oke, tapi di kehidupan masyarakatnya sehari-hari itu dia memang sudah terkenal orang dengan gangguan jiwa, Mas? Kalau informasi yang kami peroleh itu korban mulai seperti ini tuh karena ada perceraian ya, dia berpisah dengan istrinya, kemudian mengalami semacam gangguan jiwa atau depresi lah, istilah kita juga belum bisa memastikan kan. Tapi setelah itu tuh kemudian itu tadi makanya ada tetangganya si pemilik warung itu yang bilang korban kok kayak linglung pelaku itu
kok kayak linglung atau seperti apa ya, coba tolong dicek rumahnya kan. Berarti memang sudah apa namanya, masyarakatnya udah mulai mencium sesuatu nih, sepertinya kok ada masalah ya di yang bersangkutan ini dari pelaku ini, seperti itu. Tapi sebelum kejadian ini, apakah pelaku bersikap normal saja, tidak ada kejadian yang cukup bikin pelaku emosi begitu, atau memang ini secara tiba-tiba saja baru hari itu pelaku sangat emosi dan kemudian bikin huru-hara, Mas? Nah, kalau sebelum-sebelumnya kami memang belum dapat informasi lebih lanjut ya, cuma yang diceritakan yaitu karena itu awal mulanya itu ya saat dia berpisah gitu dengan istrinya. Nah, kemudian terkait pemicunya juga sebenarnya belum diketahui kan, artinya kok dia tiba-tiba bisa emosi itu. Baik. Itu kenapa? Apakah karena dia cuma mencari handphone atau seperti apa? Itu kan masih didalami gitu. Saat ini memang yang bersangkutan belum bisa ditanyai oleh petugas seperti itu. Iya, tadi kita juga lihat di CCTV-nya kelihatan ketika masuk dalam rumah sempat ngambil handphone ya, atau suatu buah barang gitu di atas meja. Itu sudah terkonfirmasi, Mas, kenapa mengambil itu? Itu juga belum bisa dikonfirmasi ya kan. Dia jadi masuk ke dalam rumah itu, kemudian penghuninya pada masuk kan ke dalam, terus dia mau keluar nih, udah mau keluar terus ngambil lihat handphone atau sepertinya itu handphone ya. Iya. Dari bentuknya itu kemudian diambil, tapi memang belum ada konfirmasi lebih lanjut sih terkait kenapa kok dia mengambil dan apa itu barangnya, itu belum ada, kami belum dapat informasi lebih lanjut. Yang pasti sekarang sudah diamankan begitu ya, dan para korban juga sudah mendapatkan perawatan yang intensif. Betul, sekarang sudah diamankan, sudah bawa ke rumah sakit, sudah diobservasi gitu kan terkait gangguan jiwanya ada atau tidak, dan gangguan jiwanya itu apa. Kemudian korban-korban juga ya saat ini memang sedang dirawat intensif ya, 4 orang itu, dengan 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi sudah dipulangkan. Oke. Berarti tadi yang Mas Adrian tadi, kami juga turut berduka cita terhadap 1 korban yang tewas juga ya, Kak Edo ya. Lalu di korban-korban yang lain itu kan luka-luka, dan itu tadi menurut penjelasan Mas Ardian gak hanya 1 tusukan ya, beberapa tusukan gitu ya di satu korban. Betul, jadi tuh kayak dia pakai parang kan, itu cukup panjang tuh, disabet-sabet gitu. Atau ada yang kena di bagian-bagian tertentu seperti kepala, badan dan lain-lain itu. Jadi sampai saat ini memang belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga begitu, Mas? Belum ada. Baik, kita nantikan informasi selanjutnya dari kasus ini dari teman-teman Detik Jateng begitu ya. Terima kasih informasinya Mas Ardian Dwi melaporkan langsung dari Detik Jateng. Selamat sore, Mas. Terima kasih Mas Ardian. Terima kasih Kak Edo, Kak Patricia. Selamat sore. Ada aja nih orang ya. Tapi ya itu namanya hari sial, tidak ada Di kalender. Karena dia nggak pernah ada yang tahu bahwa beliau bisa tiba-tiba seemosi itu gitu. Iya, serem sih tadi dengar penjelasannya. Karena parang kan. Iya, tiba-tiba maksudnya lagi santai ngumpul-ngumpul di rumah, tahu-tahu tiba-tiba dibeset-beset gitu kan. Dan lansia Kak tadi, jadi aku gak kebayang sangat sih. Disayangkan tadi ada 1 orang yang sudah meninggal. Dan aku kebayang ya paniknya mereka, dan kalau udah lansia kan susah menghindar dan susah bergerak cepat tadi ya. Tadi CCTV kan kita lihat sempat mau ditutup rumahnya, tapi nggak kesampaian ditutup. Udah panik gitu ya. Jadi akhirnya sempat masuk tadi ODGJ-nya yang diduga ODGJ. Karena memang belum dikonfirmasi begitu ya dari hasil pemeriksaan apakah beliau benar sedang dalam gangguan jiwa atau memang ada motif lain gitu di balik ini ya. Yes. Semoga tidak ada kejadian serupa terjadi di wilayah lainnya. Detikers, kita tinggalkan Jawa Tengah dengan kasus ODGJ ngamuk ini. Kita akan menuju ke editorial review. Setelah ini kita akan ngobrol soal harga minyak dunia yang saat ini sedang mahal. Saat ini berbagai negara sedang menerapkan atau mencoba untuk membuat kebijakan yang bisa meredam dari dampak si perang Timur Tengah ini. Nah, Indonesia kayak apa? Betul. Katanya kita juga bakal menguras dompet lebih dalam gara-gara kejadian ini. Is that true? Ini adalah trending topik ya. Minyak dunia mahal. Apakah hidup akan ikut mahal? Nah, kita akan bahas bersama pakarnya habis ini Detikers. Tetap bersama kami di editorial reviewnya Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Masih di Detik Sore, gak Yes. cuma Hore. Ore dong. Hari Film Nasional, coba kita tanya Tita, apa film nasional favoritnya? Film nasional. Haha. Aku suka banget sama Evil I'm in Love. Seriously? Nggak, tapi itu Karena beneran, ada itu lo di beneran. sana. Tapi itu beneran. Ini nyokap Oh ya? nyokap gue selalu ceritain ini ke teman-teman dia. Ini tipikal cerita yang kayak semua tamu datang ke rumah pasti ceritain ini. Anak saya nih Tita dari TK, dia udah nonton Evil I'm in Love. Pasti kayak gitu. Serius? Serius. Jadi Evil I'm in Love keluar tuh gue TK. Terus gue obses. Soalnya Evil I'm in Love keluar, dia udah liputan, lo TK. Jadi gue TK, terus gue waktu itu obses banget karena Tita ke Paris. Terus gue di pikiran gue harus pegang Menara Eiffel, gue harus pegang Menara Eiffel gitu. Ada. Puji Tuhan kesampaian tahun 2018. Oh udah, Iya. udah dipegang tuh Menara Eiffel-nya. Iya. Serius. Pas gue pegang gue kayak gini, gue langsung fit call bokap gue. Gue bilang, papa kakak pegang The Menara power of Eiffel. manifesting ya. Iya, dari duit papa. Iya nggak apa-apa. Tapi Evil I'm in Love tuh salah satu film yang apa ya, yang juga saat itu tuh sangat digandrungi ketika dia rilis sih. Iya Maksudnya, kan? di masa-masa ketika perfilman Indonesia juga mulai naik lagi setelah ADC, Yes, ya kan? syuting di luar negeri, itu Iya, kan. mulai syuting luar negeri. Soundtracknya Suka apa banget. ya? Aku suka banget Luar Melly negeri. Goeslaw satu album itu. Tatahan lagi. Oh iya ingin benar, Tatahan bertemu. Lagi, benar. Itu tahu gue semua tahu Ya itu. ini kan lagi ngobrolin Evil I'm in Love Irma. Irma tiba-tiba Evil I'm in Love bagus. Ya emang kita lagi ngomongin Evil I'm in Love. Mana? Oke, sekarang Kak Edo apa? Gue Laskar Pelangi gue. Oh, Laskar. Itu Pelangi. memang film. Kenapa apa yang Tahan lagi. Apa yang buat? Gue baru notice di situ bahwa, Indonesia tuh banyak banget sejarah yang bisa dijadiin cerita Iya. untuk bisa difilmkan bahkan dan dari sebuah premis cerita yang sederhana. Walaupun waktu itu gue masih sangat muda ketika film itu dirilis, tapi filmnya tuh sangat menyenangkan gitu untuk ditonton sama anak-anak Yes. saat itu karena kita ngelihat orang-orang berjuang biar sekolahnya bisa tetap ada kan berdiri waktu iya. itu, nangis juga Sedih. karena akhirnya sekolahnya tutup. Iya, persahabatannya spoiler gua. itu kuat banget juga Iya, ya. terus melihat Lintang tiap hari menuju ke sekolah iya. harus nungguin buayanya lewat. Iya. Hah? Relate gak katanya? Karena rumah aku penuh dengan rawa. Kau rawa buaya. Gue yang melintas di sana. Iya ya. Itu, Tapi itu kan- Laskar Pelangi. Itu film-film lama ya, tapi the most recent ada nggak yang? Most recent, gue suka yang- banget sama Nawila. Sumpah semua orang harus nonton Oh, oke. Nawila. Nawila tuh buat semua umur tapi buat orang dewasa dia akan punya POV yang berbeda. Kalau lo akan dibawa kembali ke POV lo masa kecil dan kemudian recall lagi bahwa oh iya dulu tuh hidup bisa semenyenangkan ini ya. Nggak perlu harus kejar-kejar ambisi apa, pasang target apa gitu. Oh, relate sekali nih dengan So, ini ya, I hidup love di Nawila with all- ibu kota ini. Iya, pokoknya buat kalian-kalian yang sudah merasa stres dengan segala macam target dan ambisi yang kalian canangkan itu guys. Tontonlah Nawila agar kalian bisa restart lagi. Udah mulai stres mau masuk Kitu 2 tahun ini. Tapi aku yang most recent, ini gak recent banget sih. Cuman ya cukup baru kali ya. Itu aku suka banget Mencuri Raden Saleh. Oh iya, Iya, garapannya Angga Dwi Masa Songko. Yes, itu menurut aku, ya ampun akhirnya Indonesia punya genre plot twist heist Iya, pencurian benar, kayak benar, gini. benar. Itu Iya sih, bagus dikemas ya. twistnya di belakang Yes. berkali-kali sih itu ya. Kalau di luar negeri mungkin curinya Mona Lisa kali Eh, ya. Betul, kalau ini wah itu keren deh. Kalau di sini Tiket sebelum Mona nonton. Ratu Liu. Wah, gak ada yang relate. Kita bahas berita lain lagi yuk, Detiker. Selain Hari Perfilman Nasional yang hari ini dirayakan, ada beberapa ini juga apa namanya perayaan juga. Perayaan mengamati hari Senin. Apa sih itu? Itu apa kegiatannya Kan tuh kalau seperti yang mengamati lo hari bilang Senin? tadi bahwa hari Senin hari ini adalah hari pertama orang kantor lagi. Mungkin ya bagi sebagian orang
melakukan hal demikian karena memang terlihat bahwa Jakarta makin ramai dibanding akhir pekan yang kemarin, Detikers. Ini dilihat di stasiun Bekasi itu mulai padat lagi sama para penumpang KRL. Selalu padat ya kalau di Bekasi. Iya, benar. Tapi sekarang makin padat lagi, kayak udah back to normal lagi. Salah satu penumpang bernama Yolanda mengungkapkan perbedaan antara kondisi stasiun pada pekan lalu. Nah, ini dikonfirmasi sama Mbak Yolanda ini. Walaupun katanya udah mulai kerja sejak tanggal 25 Maret, tapi kepadatan baru benar-benar terasa hari ini. Pekerja yang setiap harinya menempuh perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Selatan ini menyebut bahwa situasi hari ini sudah sepenuhnya normal. Jadi dia setelah menikmati waktu libur mengaku siap kembali bekerja dengan semangat baru. Semangat Mbak Yolanda dimanapun kamu berada sekarang. Siap-siap udah pulang shout pas ini out juga nih dia. ya. Siap-siap Iya, oh pulang iya pas benar. ini. Ini dia udah packing, udah mau siap Kembali cabut ke sih ke Bekasi. Bekasi. Iya. Semangat Kak Yolanda. Akhirnya sekarang sudah merasakan mungkin dempet-dempetan lagi nih ya dari Bekasi ya. Tadinya kan katanya nih kalau di TikTok kalau misalnya lagi kosong katanya Jakarta tinggal pemain inti gitu captionnya. Dan biasanya suka banyak fotografer street photographer tuh Bener. fotoin Jakarta kalau sepi, terus suka gimmick-gimmick bawa kasur ke jalanan Iya, betul. gitu-gitu. Udara ini kan jadi lebih baik udara Jakarta beberapa hari. Beberapa jam. Pas orang sholat id doang. Habis sholat id ya udah rame lagi Jakartanya. Gitu ya. Iya jujur iya. Heeh. Selain di KRL di Bekasi, KRL Bekasi ya, di jalan tol juga udah padat juga dimulai hari Senin ini. Dan arah ke Jakarta tentunya juga padat merayap ya. Lalu lintas di Pasar Minggu Pancoran juga macet tadi pagi. Siapa yang ngelewatin jalur ini nih jalur neraka juga karena memang Pasar Minggu Pancoran tuh orang-orang yang dari Bekasi, dari Bogor. Yap, Tuh iya. kalau nggak pakai mobil gitu ya biasanya lewat situ. Nah itu lumayan tuh mulai dari Pasar Induk Ramat Jati sampai Pasar Minggu sampai Pancoran dah semuanya adalah motor, kendaraan bermotor. Wah itu padesnya ya. Kereta siapa? Oh iya, narasumber kita selanjutnya juga masih belum nyampe. Artinya memang semacet itu ya hari ini ya. Udah Yes. pada beraktivitas Betul, seperti karena sedia kala. hujan ya di daerah sini juga kita hujan, udah mulai masuk kerja dan yang paling berdampak adalah masuk sekolah lagi Kak Oh iya Edo. juga ya. Iya, Udah jadi pada masuk sekolah titik-titik sekolah nih usai libur sekolah itu pasti langsung padat karena ngantri anak sekolah, langsung baru pertama masuk kerja. Ini pasti di beberapa rumah nih hektik banget nih. Ini adalah efek dari nggak ada lagi ini ya. Apa sih apa nama kebijakan yang daftar sekolah tuh harus zonasi. Zonasi. Karena udah nggak ada lagi zonasi kan jadinya orang pada bisa jadi rumahnya jauh-jauh. Oh iya benar, oh Iya iya kan? benar. Kalau zaman Rumahnya zonasi jauh-jauh. mungkin bisa jadinya Masih sekolahnya deket, yang jadi dekat bisa rumah ya. bisa naik angkot aja misalnya atau naik sepeda aja. Nah kalau sekarang nggak ada zonasi lagi kan jadinya pada jauh. Tapi nggak apa-apa, kita hidup kok tanpa zonasi. Sekarang ada di sini. Yang juga kita sesalkan nih berita yang juga cukup ramai dalam beberapa hari terakhir ini soal kasus editor Amsal Sitepu yang terjadi di Kabupaten Karo. Ini kalau dengerin ceritanya ya, gua Gimana tuh? ada emosinya juga ada nggak percayanya juga. Nggak percayanya itu adalah ketika di awal sekali video ini beredar ketika sang terdakwa ini ditahan menggunakan rompi pink saat itu karena tuduhan kasus korupsi penggelembungan dana katanya yang kemudian disebut merugikan negara sekian ratus juta. Nah suaranya itu ini banget apa namanya? Apa suaranya kenapa? Gue kira ini adalah video kreasi AI gitu. Oh. Karena suaranya kayak suara konten kreator. Sementara kondisinya adalah beliau lagi di persidangan siap-siap mau dibawa kembali mungkin ke mobil tahanan gitu. Tapi mic-nya tuh renyah banget suaranya.
Jadi gue kira ini video AI kayaknya nih, AI. tanpa gue memperhatikan detail sebenarnya apa sih yang sedang diomongin sama abang-abang ini. Nah ternyata setelah kejadian tersebut selesai, gue kemudian ngeliat lagi videonya berulang di media sosial, kemudian baru tahu bahwa ternyata ini adalah kasus soal tuduhan korupsi yang didakwakan ke Amsal Sitepu sebesar 202 juta soal pembuatan video profil desa. Selain hari ini juga ada rapat dengar pendapat sepertinya dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait kejadian ini. Karena memang kejadiannya kemudian menimbulkan banyak sekali diskursus di media sosial, banyak orang yang kemudian protes gitu, protes soal bagaimana bisa kasus ini kemudian menjadi sebuah tuduhan korupsi gitu. Oke. Jadi ceritanya adalah si videografer Amsal Sitepu ini, dia tuh dapat proyek untuk bikin video profile dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Karo. Oke, Nah, buat ningkatin pariwisata gitu atau? Mungkin ya, gua nggak tahu landasannya seperti apa, tapi ya ini adalah proyek pemerintah yang kemudian didapat sama dia. Proyek ini kemudian sudah disetujui, kemudian nggak tahu kenapa kemudian proyek yang sudah selesai ini sudah dibayarkan, sudah dipakai juga videonya, kemudian dapat tuduhan bahwa sang videografer ini melakukan penggelembungan dana yang kemudian didakwa merugikan negara 200 juta lebih gitu. Nah ini sudah dilakukan rapat juga di DPR hari ini, dan Komisi 3 DPR kabarnya meminta supaya Amsal Sitepu ini dibebaskan, sang videografer yang ditahan ini ya. Komisi 3 DPR mendorong keputusan terbaik dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Habibur Rahman meminta persetujuan atas 5 poin kesimpulan rapat kepada para fraksi Komisi 3 DPR. Dan ini dia 5 poin kesimpulannya ya. Aku bacain satu persatu sama Tita juga. Boleh. Komisi 3 mengingatkan supaya dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI sangat mendukung bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Nah, Komisi 3 DPR RI juga meminta agar para penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan, retribusi, atau pemenjaraan. Nah yang keempat, Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk bagi para pekerja industri kreatif sebagaimana nih diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan terakhir juga Komisi 3 DPR RI mengajukan supaya saudara Amsal Christy Sitepu ini diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Jadi beliau juga hadir ternyata di DPR tadi pagi ya untuk ikut dalam rapat ini, dan sempat ini seperti yang terlihat dalam video Drickers bahwa ternyata beliau juga sempat memberikan kesaksian begitu di ruang rapat sambil terisak katanya, saya hanya bertahan hidup, kenapa di penjara? Karena kalau dilihat dari tuduhannya juga, kalau misalnya kita lihat beberapa ini ya salinan dari banyak daftar biaya, gitu. Daftar biaya yang dikenakan terkait dari pekerjaan-pekerjaan gitu. yang sudah dilakukan sama saudara Amsal Sitepu ini. Ada beberapa komponen biaya yang mengejutkan karena ditaksir perhitungannya sesuai dengan perhitungan dari auditor dan juga jaksa, 0 rupiah. Jadi konsep atau ide itu dianggarkan 2 juta rupiah oleh sang videografer, kemudian dihitung
hasilnya yang kemudian disebutkan sebagai sebuah upaya penggelembungan dana, katanya harusnya ini 0 rupiah. Harusnya 0. Ide Masa itu harusnya ide- 0 katanya. Iya, Wah. ide 0. Terus yang lain juga, clip on atau mikrofon 900.000 harusnya 0. Loh itu dari mana kalau misalnya 0? Itu muncul dia dari langit. Nggak ngerti ya, apa Itu nggak usah kan- pakai clip on, cuma pakai dari kamera aja gitu maksudnya harusnya. Gak masuk, Jadi nggak bagus kresek-kresek dong dong, video profilnya. iya. Itu kan harus dibeli atau disewa. Bener. Oke. Cutting video 1 juta harusnya 0 juga. Terus siapa yang mau nge-cut videonya? Sekarang aja konten kreator nge-cut video di CapCut aja udah ada biayanya. Tuh, Itu aja makanya. sesimpel itu. Apalagi kalau nge-hire orang ya. Apalagi video profile. Betul. Oke. Editing nih murah banget padahal biayanya juga harus jadi 0. 1 juta dibikin. Enggak. Ini tuh maksudnya mau project gratisan ya. Gak ngerti gue makanya. Oke. Sampai ke dubbing yang kita tahu dubber itu adalah profesi profesional Yes. yang dibayar juga dan gak murah. Betul? 1 juta dibikin harganya oleh Amsal Sitepu, kemudian ditaksir perhitungannya itu harusnya 0 juga. Wah itu marah sih kalau Marah saya. sih. Ya, orang-orang yang suka voice over, sering juga ikutan kelas-kelas voice acting, voice Bener. over itu. Ada biaya juga untuk itu. Ada biayanya buat iklan-iklan, buat project profile. Dikira ngomong itu nggak desa. belajar ya? Itu kan ada intonasinya. Kalau misalnya bapak yang ngomong juga nggak menarik videonya. Jadi ada belajarnya, ada proses belajarnya, ada hal yang dikorbankan untuk mencapai sebuah hasil yang baik itu, kemudian makanya diberikan value di sana, ada biaya di sana. Betul. Tapi itu tadi gue masih belum masuk di gue sebenarnya sih Kak Edo. Apa? Kalau semuanya itu dijadiin 0, Makanya. bahkan dari ide aja brainstorming itu tidak dihargai. Makanya tadi ya, ini ada bermasalah nih kalau dijadiin 0 untuk industri kreatif. Asli, ini ancaman serius buat industri kreatif. Iya, dari ide 0, klip, wah ini gak ada budgetnya. nggak bisa berkata-kata lagi maksudnya ya. gini mau penggelembungan dana tapi kalau semuanya ditafsir 0 itu Bahkan menurut gue penggelembungan dana pun tidak mudah untuk dicap sebagai penggelembungan dana ketika harganya juga cukup murah. iya itu make sense gitu, maksudnya masuk akal gitu Iya. harganya untuk profile video Ada banyak kan desa-desa. proyek-proyek lain yang juga digelembungkan dananya, tapi Banyak. tidak jadi sebuah kasus. Jadi tidak jadi sepertinya. masalah. Iya, masa harus jadi pakai rompi oranye, pink nih, pink hitam nih. Iya, pidana khusus tuh biasanya. gitu. Iya, nggak ini sih. Tapi apresiasi buat DPR yang sudah Yap. mau merespons dengan cepat kasus ini ya setelah viral di mana-mana juga videonya dan sudah memberikan penjaminan juga untuk Amsal Sitepu untuk bisa dibebaskan. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas begitu kasusnya Yes. dan jangan sampai malah ini jadi presiden buruk buat para pelaku ekonomi kreatif lainnya yang di luar sana. Kalau misalnya nanti mau bekerja sama dengan katakanlah pemerintah daerah atau pemerintah pusat bahkan kemudian jadi pada takut gitu. Jangan-jangan nanti gua dituduh lagi nih merugikan Iya. negara. Sorry banget, banyak lagi hal lain yang harusnya dipikirkan Iya, untuk benar. bisa ditegakkan keadilannya ya. Dibanding hanya mengurus, dibanding mencari-cari kesalahan yang seharusnya ini bukan sebuah kesalahan begitu. Betul. Lagi pula udah disetujui juga sama pemerintah daerahnya. Kalau misalnya itu dikatakan cukup mahal, kenapa kemudian diterima gitu ketika dilakukan katakanlah offering gitu ya. Iya, Nih, saya offering, punya harga pengajuan, segini. dananya Diterima udah segini dipakai untuk malah video dibilang korupsi. seberapa menit gitu ya. Ini lumayan ya, kayak JPU-nya juga menjatuhkan pidana denda 50 juta. Tuh. Sedangkan yang di offer tadi dari total yang editing, cutting, dubbing itu 5,9 juta. Tapi dijatuhkan pidana denda 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 bulan kurungan. Ya. Jadi kalau misalnya kita runut ya Tak, bagaimana kasus awalnya ini. Jadi katanya semua diajukan sesuai prosedur lewat proposal yang diajukan langsung ke
para kepala desa ini. Kemudian dia menyebut segala rincian terkait proyek ini juga dijabarkan secara terperinci dalam proposal tersebut, termasuk kata dia seluruh biaya yang dibutuhkan. Tapi dia bilang singkatnya di 2025 tiba-tiba dia dipanggil sebagai saksi atas suatu kasus. Setelah jadi saksi, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November 2025. Beliau mengaku heran lantaran tidak pernah diperiksa atau kasus kerugian negara tersebut atas kasus ini. Selain itu berdasarkan fakta persidangan, para kepala desa yang menggunakan jasanya juga tidak menemukan masalah atas proyek yang diajukannya saat itu. Dia mengaku bingung kenapa kasus ini bisa begini jadinya dan dituding melakukan markup proyek. Dia menyampaikan jasa ide, editing hingga dubbing itu dianggap nol sama auditor. Nah, kemudian dia sempat terisak ketika menegaskan dirinya hanya mencari keadilan dan mengaku hanya bertahan hidup dari proyek pembuatan video profil ini di desa-desa di Kabupaten Karo. Nah, jadi dia dituntutnya 2 tahun penjara dalam kasus dugaan ini dan kemudian dijatuhi denda tadi ya sebesar 50 juta. Yes. Nah nanti tapi sidang vonis kedua kasusnya itu digelar Rabu pekan ini tanggal 1 April, berarti lusa. Lusa. Ya, vonis kedua, sidang vonis kedua kasus tersebut. Tapi DPR sudah meminta ya agar penahanannya ditangguhkan. Ya. Untuk saat ini DPR Komisi 3 sendiri menjadi penjamin. Mudah-mudahan Bang Amsal Sitepu ini bisa mendapatkan keadilan juga. Amin. Hakim bisa bertindak seadil-adilnya begitu ya melihat kasus ini sehingga Bang Amsal Sitepu juga bisa mendapat keadilan dari kasus yang sedang dia jalankan. Yes. Berat ya. Berat, lumayan emosi ketika mengetahui pada akhirnya bagaimana duduk persoalannya. Itu tadi mudah-mudahan gak jadi presiden buruk buat ekonomi kreatif kita. Gila aja dubbing 0 rupiah. Wah, ngamuk ini Kak Bimoki yang pelopor suka voice over. Ya. Bisa marah-marah dia kalau dihargain 0. Mahal loh itu, mereka bisa bahkan 1 detik tuh voice over atau dubber profesional itu even 1 detik pun ada harganya. Ada Kak, ada. Cuma batuk doang aja ada harganya. Ada, betul. Halo doang gitu ada harganya. Ada, apalagi mereka kan bisa ini ada intonasinya Iya. untuk misalnya iklannya atau videonya mau nuansanya seperti apa. Itu kan harus Itu panjang waktu yang dihabiskan untuk bisa sampai panjang ke sana. Kak, menguras energi juga. Jadi kalau dihargain 0, marah detikers. Gue pengen kenalan sama jaksanya jadinya. Oke, kalau gitu kita break dulu karena habis ini kita akan menuju ke segmen lainnya yaitu editorial review. Dengan topik minyak dunia mahal, hidup akan ikut mahal. Nah, itu semua akan kita bahas habis ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih barengan sama kita di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers yang udah mau OTW pulang ke rumah abis kerja. Selamat deh kena macet deh. Tenggo 4:30 pulang. Enak banget kantor siapa yang 4:30 pulang. Ya kan gitu, Gen Z itu sangat memvalue work-life balance. 4:30 cabut. Justru ketika lagi tanggal-tanggal akhir bulan gini nih orang kejar target gak sih? Apalagi kemarin sempat di pending dikit gara-gara libur lebaran. Maybe. Apa itu pulang jam 4:30? Tapi ngomong-ngomong soal pulang kerja, bisa jadi ada yang gak pulang kerja karena memang dari rumah aja, WFH. Karena udah ada pemberlakuan gitu WFH di instansinya atau di kantornya. Anyway, soal WFH ini memang ya bikin pusing banyak negara nih gara-gara kasus perang di Timur Tengah yang bikin orang-orang jadinya pada ketar-ketir gitu soal yang namanya krisis energi. Saat ini Indonesia juga sedang bersiap-siap mengantisipasi itu. Salah satu antisipasinya adalah si WFH tadi kebijakannya dan beberapa kebijakan lainnya. Tapi iya bicara soal harga minyak yang saat ini mahal juga jadi kekhawatiran juga buat kita sebagai seorang manusia yang mencoba hidup di tengah dunia ini ya. Takutnya nanti biaya hidup bakalan juga ikut mahal dong.
Aku belum Gimana? cukup siap. Mau healingnya ini wishlist healingnya Haruskah kita tertunda. Aku mau ke sini, ke sana, beli itu, beli ini, ya kan? Iya betul. Habis stres kan biasanya harus healing Kak. Nah, itu dia. Tuh. Kita mau ngobrolin soal harga minyak dunia mahal ini bersama dengan pakar ekonomi energi UGM, Pak Fahmi Radi, lewat sambungan Zoom sore ini. Selamat sore, Pak Fahmi. Selamat sore Pak Fahmi. Pak Fahmi, selamat sore. Pak Fahmi sepertinya Halo. belum bisa dengar suara kita ya. Selamat sore, Pak Fahmi. Yes, sepertinya masih ada kendala jaringan sedikit nih ya. Pak Fahmi, selamat sore, Pak Fahmi. Selamat sore. Nah, Selamat itu dia. sore Pak. Pak, kita ada delay kah suaranya atau sudah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, baik Pak Fahmi. Apa kabar Pak? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak Ya, Fahmi. mohon maaf lahir batin juga ya. Iya, ini topiknya lumayan panas nih Pak, sesuai dengan tensi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, panas juga. Dan ini kaitannya juga dengan harga minyak dunia yang hari ini juga masih cukup mendidih begitu ya. Walaupun Betul. ada upaya-upaya untuk gencatan senjata supaya harga minyak dunianya turun, Yes. biar dunia bisa chill lagi. Tapi kayaknya agak sulit nih Pak, karena masih tetap sama-sama keras dari dua negara. Mungkin Pak Fahmi boleh cerita ke kita soal bagaimana sejauh ini pengamatan Pak Fahmi soal harga minyak dunia yang perlu kita tahu dan juga sikapi sejauh ini Pak Fahmi. Ya, jadi perang antara Israel, Amerika dengan Iran ini dan kemudian ditutupnya Selat Hormuz itu menimbulkan krisis energi atau krisis minyak dari dua sisi sekaligus ya. Yang pertama harga minyak naik, kemarin pernah mencapai 110 ya. Nah kemudian yang kedua adalah kelangkaan pasokan energi yang kemudian dialami oleh hampir semua negara ya. Dan tentunya termasuk Indonesia juga itu. Nah banyak negara yang kemudian sudah mengambil kebijakan-kebijakan yang realistis ya. Misalnya Filipina itu menyatakan darurat energi. Thailand juga melakukan hal yang sama sehingga rakyat mau menggunakan sepeda ya. Dan beberapa negara itu juga sudah melakukan mitigasi ya. Jepang juga melakukan hal yang sama ya. Nah Indonesia tampaknya seperti ayam-ayam saja ya. Padahal potensi krisis itu sudah pasti akan menimpa Indonesia dari dua sisi tadi, dari harga yang tinggi dan juga dari kelangkaan pasokan supply tadi. Nah tapi pemerintah melalui Bahlil selalu mengatakan bahwa stok aman, harga tidak naik ya. Ya di satu sisi itu bisa meredam kegelisahan rakyat sehingga tidak melakukan panic buying ya. Tapi yang saya khawatir kalau kemudian perang ini berlanjut terus ya, dan akhirnya Indonesia nggak kuat harus menaikkan harga BBM subsidi. Nah ini justru akan mengecewakan rakyat ya. Jadi seolah pemerintah itu memberikan PHP ya. Saya kira lebih baik dari segi komunikasi harus dijelaskan dengan gamblang ya apa yang terjadi dan kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah ini tampaknya pemerintah tidak melakukan itu ya. Dan kebijakan yang sudah disampaikan menurut saya kebijakan tadi kurang realistis dan tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan BBM tadi. Misalnya itu penghematan energi melalui work from home ya. Misalnya Menteri Keuangan mengatakan bahwa kalau itu berhasil akan menghemat sekitar 20% ya. Menurut saya barangkali terlalu tinggi kalau 20%. Paling tinggi itu 10% ya. Karena dalam kondisi sekarang itu juga tidak mudah mengerahkan seluruh ASN atau juga pegawai swasta untuk melakukan work from home tadi. Apalagi kalau misalnya satu hari itu
itu dijatuhkan pada hari Jumat. Nah ini jadi long weekend itu ya, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah di long weekend itu bisa juga kerja from anywhere gitu ya. Misalnya kerja ke puncak misalnya, bisa juga kan, atau pulang kampung. Nah tetapi itu mobilitas tinggi dan membutuhkan BBM, sehingga tujuan untuk mencapai penghematan BBM itu justru tidak tercapai dengan work from home tadi. Nah kemudian pemerintah juga melalui Prabowo mengatakan bahwa ini akan diatasi dengan melakukan konversi seluruh kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Ini juga bukan mudah gitu ya, bukan implementasinya mudah gitu ya. Karena untuk konversi ini juga butuh waktu juga. Artinya ini jangka panjang kalaupun berhasil gitu ya. Padahal masalahnya itu kan sekarang itu yang terjadi gitu ya. Baik. Ya. Pun juga kebijakan yang saat ini ingin ditempuh masih digodok juga ya, karena sampai saat ini belum ada keputusan, dan juga sepertinya juga ada upaya pemerintah untuk meredam kepanikan di masyarakat begitu, sehingga tidak menyatakan kondisi yang mungkin bisa membuat masyarakat panik gitu. Tapi terlepas dari itu Pak, kalau saat ini konfliknya makin panjang, kira-kira bayangannya seperti apa Pak? Dan apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat supaya bisa tetap melangsungkan kegiatan tuh dengan baik gitu, tanpa harus perlu ada hal-hal yang dikhawatirkan. Agak sulit memperkirakan sampai kapan perang itu ya. Ini nggak tahu sampai kapan. Taruhlah ini selesai misalnya bulan depan misalnya. Nah, karena perang tadi banyak infrastruktur energi yang di Timur Tengah, di negara-negara teluk yang menjadi sasaran pemboman itu ya. Dari dua sisi tadi, baik Iran maupun negara teluk, Israel juga. Nah, bahkan Oman itu ya, karena telah diserang tadi, itu menghentikan impor gasnya. Karena harus diperbaiki gitu ya. Nah, untuk perbaikan tadi kan butuh waktu juga. Artinya kelangkaan supply BBM tadi atau pasokan BBM maupun gas ke berbagai negara itu pasti juga akan terhambat. Sehingga misalnya perannya selesai, masih butuh waktu rekonstruksi tadi gitu ya. Nah, ini pasti akan menimpa banyak negara termasuk Indonesia. Nah, tadi saya katakan ya memang baik supaya masyarakat tidak panik gitu ya, tetapi lebih baik lagi menurut saya itu ya, komunikasikan tadi ke rakyat tadi adalah kondisi real tadi dan potensi-potensi yang akan muncul dan kebijakan apa yang akan ditempuh oleh pemerintah. Misalnya harga naik terus gitu ya sampai 150 dolar per barrel gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah APBN kita masih tahan dengan harga sebesar itu gitu ya, untuk tetap memberikan subsidi. Kalau misalnya tidak menahan subsidi, berarti kan menaikkan harga tadi itu. Nah kemudian apa dampak dari kenaikan harga tadi? Sudah pasti menyulut inflasi, menurunkan daya beli, harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat, dan rakyat akan terkena dampak tersebut. Bahkan orang-orang miskin tadi yang tidak punya kendaraan sepeda motor pun dia akan terkena dampak tadi kalau harga tadi dinaikkan tadi, karena harga kebutuhan pokok itu kan juga akan meningkat gitu ya. Iya, jadi memang banyak ya Pak domino efeknya gitu yang akan dialami oleh masyarakat Indonesia. Berarti kan kita sekarang lagi di posisi ketidakpastian ya Pak. Dan kita nggak tahu juga kapan ini perang akan berakhir. Tapi setidaknya apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian perang ini Pak? Nah, mestinya yang utama itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah harus hadir dalam kondisi semacam ini. Ini yang dilakukan oleh berbagai negara gitu ya. Filipina, Malaysia itu memotong kuota BBM subsidi. Itu kan intervensi pemerintah dalam hal kebijakan itu ya. Hasilnya itu yang baru akan terkena pada masyarakat tadi. Kalau misalnya
harga dinaikkan misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mengurangi beban berat tadi gitu ya, agar harga-harga kebutuhan pokok tidak naik. Ini yang bisa melakukan ya pemerintah. Rakyat tidak punya pilihan ya kemudian harus menghadapi tadi. Ya paling banter dia harus melakukan penghematan atau juga melakukan pengeluaran, meminimkan pengeluaran gitu ya. Tapi yang utama gitu ya, yang pokok ini adalah pemerintah harus hadir, dan tadi saya katakan bahwa belum ada itu ya bentuk kebijakan mitigasi yang akan dilakukan dengan kondisi yang buruk misalnya. Kalau harga 150 apa yang akan dilakukan tadi? Kalau misalnya kelangkaan pasokan berlanjut terus gitu ya, kira apa yang dilakukan gitu ya? Yang sudah dikatakan oleh Bahlil misalnya akan mengalihkan impor BBM tadi dari negara lain ke Amerika. Nah, ini juga bukan hal yang mudah gitu ya. Karena apakah minyak mentah tadi itu cocok dengan kilang yang dimiliki oleh Pertamina itu ya. Kalau tidak perlu penyesuaian, itu butuh biaya. Dan karena jaraknya jauh, ini juga time consuming gitu ya, lebih costly juga. Nah, ini juga barangkali perlu penjelasan gitu ya. Tidak bisa hanya mengatakan kita akan pindah ke Amerika, kita pindah ke Afrika gitu ya. Itu. Baik Pak Fahmi, kita mungkin coba setuju begitu ya bahwa saat ini kondisinya karena memang adanya kelangkaan atau katakanlah potensi kelangkaan dan juga harga minyak yang bisa jadi lebih mahal lagi sehingga harus berhemat dalam konsumsi energi. Kalau dalam konteks berhemat ini kira-kira masyarakat bisa ngelakuin apa aja Pak? Terlepas dari kebijakan pemerintah nanti akan seperti apa begitu? Nah, seperti yang terjadi di Thailand misalnya, setelah pemerintah mengemukakan potensi krisis yang akan datang, kemudian masyarakat merasa ikut bertanggung jawab juga gitu ya. Sehingga kemudian dihimbau untuk menggunakan sepeda on-rail ke kantor tadi. Dan mereka dengan sukarela tadi mau menggunakan tadi. Nah, itu bentuk partisipasi rakyat gitu ya, untuk bisa menghemat tadi gitu ya. Asal tadi perlu ada suatu pemberitahuan yang transparan gitu ya, agar ini merupakan masalah bersama, termasuk juga rakyat juga gitu. Saya kira tidak banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat dalam kondisi semacam ini, ya paling penghematan, mengurangi penggunaan BBM, mengurangi kendaraan bermotor, dan konsumsi listrik. Kenapa Pak? Konsumsi listrik juga termasuk Pak? Nah, saya kira listrik juga, karena dalam bauran energi yang digunakan oleh listrik selain batu bara itu kan masih juga menggunakan gas gitu ya. Ya, diesel juga ada Pak ya. Juga, maka perlu dihemat gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat, menurut saya buruk gitu ya. Jadi misalnya yang dikatakan Bahlil harap mematikan kompor setelah masak misalnya. Ini juga agak naif juga gitu loh, informasi semacam itu gitu ya. Tapi tidak ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan tadi. Misalnya konversi ke kompor gas, ke kompor listrik misalnya, itu bisa juga dilakukan. Pak Fahmi juga mau nanya soal seberapa urgent saat ini masyarakat untuk punya inisiatif melakukan hemat energi menurut pandangan Pak Fahmi? Ya, saya kira masyarakat sebagai konsumen gitu ya, itu juga akan menjadi variabel penting dalam menentukan volume apakah itu BBM atau gas juga gitu ya. Nah, sehingga tadi setelah ada komunikasi publik dengan baik bahwa ini akan krisis, maka mari kita bersama-sama atasi dengan menghemat tadi gitu ya. Itu bisa diimbau tadi, tapi pemerintah juga harus berikan contoh melakukan penghematan tadi. Misalnya kalau mendorong masyarakat naik sepeda ke kantor, ya barangkali menterinya juga harus pejabatnya juga harus bersepeda. Maksud saya itu gitu ya. Iya. Kita nyontoh Pak ya. Betul. Jadi maksud saya pemerintah memberikan komunikasi publik secara transparan dan benar,
Nah, kemudian secara bersama-sama antara pemerintah dan rakyat untuk melakukan penghematan tadi. Work from home itu kalau tidak didukung oleh em, masyarakat gitu ya, ASN dan pegawai swasta ya agak sulit juga bisa ditempuh. Beda dengan pada saat COVID-19 gitu ya. Memang waktu itu ada penghematan cukup besar sekitar 30%-an gitu ya BBM tadi. Baik. Karena di situ ada variabel yang memaksa itu ya. Kita takut keluar, takut berhubungan dengan orang lain, takutnya nanti tertular. Tapi kalau sekarang tidak ada variabel memaksa tadi gitu ya. Setengahnya kan menghimbau gitu ya. Itu Mas. Tapi setuju Pak ya bahwa masyarakat tidak perlu melakukan kepanikan gitu untuk merespon situasi saat ini. Barangkali nanti ada Panic buying. atau mungkin terciptanya provokasi di tengah Ya. masyarakat gitu untuk katakanlah menimbun minyak mungkin barangkali energi. Gimana Pak Fahmi? Nah, maka untuk itu ya, sekali lagi komunikasi publik dari pemerintah ke rakyat itu harus dilakukan dengan benar itu ya, transparan. Artinya tidak juga harus ditutup-tutupi itu ya. Misalnya potensi krisis yang akan terjadi kalau ABC misalnya. Nah, sehingga rakyat itu bisa menerima nanti kalau itu terjadi gitu ya. Jadi kemudian menghimbau agar tidak panik buying gitu ya. Kita masih punya cadangan sekian-sekian misalnya. itu perlu penjelasan yang apa? Yang transparan, kemudian juga efektif gitu ya. Baik. Sehingga rakyat itu sama-sama mempunyai sense of crisis gitu ya. Ya. Oke. Tapi Pak Fahmi, berarti pendekatan yang paling tepat untuk misalnya memberitahu masyarakat atas krisis ini sehingga nanti masyarakat tidak terjadinya panik buying dan juga menimbun minyak dan lain-lain, itu seperti apa Pak yang pemerintah bisa lakukan literasinya? Iya, saya kira itu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, yang paling penting adalah adanya transparansi dan kejujuran gitu ya. Jangan ditutup-tutupi tadi. Nah, tetapi setelah memberikan informasi bahwa potensi krisis ada, tapi pemerintah punya kebijakan ini loh. Kalau nanti misalnya itu terjadi, maka pemerintah akan melakukan ini tadi. Nah, sehingga rakyat mempunyai informasi yang lengkap, komprehensif, dan bersama pemerintah mempunyai sense of crisis, sehingga nanti mau melakukan upaya bersama pemerintah gitu ya, apakah dalam penghematan atau dalam implementasi kebijakan yang lain, itu harus diciptakan semacam itu gitu ya. Kalau sekarang ini informasinya kan sepotong-potong, harga tidak naik, kemudian juga persediaan masih aman seperti apa, tidak naiknya sampai kapan. Baik. Nah, ini yang perlu penjelasan lebih detail itu Mas. Baik Pak, saya mau nanya satu dikit soal kan saat ini pemerintah juga sedang mencari sumber energi atau sumber energi baru dari negara lain gitu ya, yang saat ini mungkin suplainya tertahan gara-gara ada penutupan di Selat Hormuz gitu. Semudah atau sesulit apa Pak mencari sumber atau mencari negara lain untuk menjadi sumber minyak kita? Kalau dalam keadaan normal, tidak perang, itu barangkali juga tidak begitu sulit itu ya. Banyak sumber yang itu bisa digunakan yang mereka menawarkan juga itu ya. Nah, kalau dalam sekarang, kalau misalnya boleh mengatakan akan dipindahkan ke Amerika itu ya. Amerika memang produsen minyak cukup besar juga, tetapi Amerika itu juga konsumen dalam jumlah yang besar. Tentunya dia akan mengutamakan kepentingan konsumen dalam negeri lebih dulu mestinya itu ya. Nah, taruhlah bisa itu ya. Amerika mau menjual minyaknya ke Indonesia. Ini juga belum tentu minyak tadi itu sesuai atau cocok gitu ya, atau fit dengan kilang yang dimiliki di Indonesia, dimiliki oleh Pertamina tadi. Kalau misalnya tidak fit, maka perlu penyesuaian sehingga ini akan menambah biaya. Baik, siap. Nah, kemudian yang kedua juga dari segi jarak itu ya.
pengiriman Amerika ke Indonesia itu butuh waktu 45 hari. Ini kan akan memperbesar biaya logistik, biaya transportasi, biaya asuransi, Ya. sehingga kalau bisa misalnya Amerika mau menjual, maka ini akan more costly gitu ya, lebih Lebih tinggi biaya produksinya begitu katakan Pak ya. mahal. Iya, iya. Ya betul. Kemudian juga butuh waktu yang lebih lama gitu. Baik Pak Fahmi, makasih banyak Pak untuk waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sore ini, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya buat detikers yang dengerin. Dan mudah-mudahan juga perangnya tidak mengalami eskalasi yang lebih tinggi ya dan segera berakhir. Supaya kita nggak pusing nih bikirin biaya hidup yang makin mahal ini. Terima kasih Ya. sekali lagi Pak Fahmi, sehat Sama-sama. selalu. Mudah-mudahan Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Fahmi, selamat melanjutkan aktivitas. Iya, setuju sih sama Pak Fahmi bahwa pemerintah harus memberikan transparansi informasi biar tidak ada kesalahpahaman Betul. komunikasi dengan masyarakat gitu. Masyarakat terima komunikasinya apa sehingga harapannya ya kitanya nih juga bisa siap jauh-jauh hari gitu. Jangan tiba-tiba ntar lah kok tiba-tiba begini gitu. Betul, cuman memang yang mungkin trikinya adalah cara penyampaian informasinya itu juga ya kali ya Kak Edo ya. Karena nggak semua mungkin lapisan masyarakat langsung bisa memahami Bisa. kondisinya. Jadi karena mungkin ada nanti di satu kelompok yang wah kita udah nggak akan ada lagi nih minyak misalnya. Jadinya tadi yang Kak Cari Edo solar bilang susah nih, Pak." nimbun minyak. Biar Iya. nanti pas sudah selesai perang saya saudagar minyak gitu. Kan bisa. Iya, bisa juga tuh. Makanya kan biasanya gitu lah. Gue sih PR. takutnya nih di daerah ya, lebih tepatnya di pesisir misalnya Iya. untuk nelayan-nelayan kan mereka butuh solar untuk melaut. Nah takutnya ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan situasi ini, Betul. nimbun solar, nelayannya susah dapat solar, nggak bisa ngelaut, ekonomi jadi sulit, terus dia pinjam ke tengkulak atau ke pinjol bahkan. Nah itu dia. Takut kan nanti itu lagi ke situ-situ lagi vicious cycle jadinya. Panjang ya ternyata Panjang, ya. Cuman cuy. karena selatnya tersendat kemana-mana ya. Ke Makanya sektor siapa sih yang kehidupan bikin ya. selat ini Ke tersendat? ke sektor kehidupan kita. Karena mungkin biasanya gitu Kak. Karena masyarakat tuh kadang gak ngeh gitu. Ah kayaknya selatnya jauh deh dari Indonesia. Emang dampaknya masa sih sampai ke nasi yang kita makan itu juga berdampak gitu. Ini mah akal-akalannya negara barat aja ini. Mereka ngomongnya gitu ya. Terpengaruh Nggak mungkin budaya taruh sampai ke barat. gua. Itu dia. Kita sudahi dulu obrolan minyak-minyakan ini. Abis ini kita mau bergabung ke Sunset Talk. Tapi sebelum ke Sunset Talk kita menuju ke jalanan dulu. Ada Brigadier Ecclesia yang akan laporan ke kita kondisi traffic di Jakarta nih mestinya nih. Udah kelar harusnya operasi ketupatnya ya. Penasaran nih padatnya seperti Coba apa. Brigadier Ecclesia selamat sore. Aduh, kita belum bisa dengar suara merdunya Bribtu Ecclesia. Jangan-jangan udah berada di nada mi nih, bukan di do lagi. Cek. Cek. Kedengaran? Cek. Nah, Yo. kedengaran, Udah tapi kedengaran belum? kecil. Cek. Yes, Nah, boleh terdengar. digedein nggak volumenya sampai nuts? Oke, Brigadier Ecclesia udah kedengaran Gedean ya? dong. Oke. Kenapa? Oh iya, Bribtu Ecclesia, I'm so Halo. sorry. Bribtu Ecclesia, selamat sore dan ini sepertinya sudah kembali ke Jakarta ya, sudah terlihat Transjakarta di belakangnya. Iya benar sekali Edo dan Tita. Saat ini saya sudah di Jakarta kembali nih. Sudah kembali ke Jakarta. Kita dengarkan Bribtu Ecclesia dengan laporannya sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Tita. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada hari Senin sore ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Rawamangun ataupun Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cililitan maupun yang akan menuju ke arah Pancoran. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan mengalami sedikit antrian kendaraan jelang traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan Detikers tidak perlu khawatir dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan untuk situasi
arus lalu lintas selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan maupun Kramat Jati juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga Transjakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Detikers yang sudah berkontribusi atas kepercayaan dan juga kesabaran dalam Operasi Ketupat 2026, dan kami mohon maaf apabila masih terdapat pelayanan yang kurang yang kami berikan kepada Detikers. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Edo dan juga Tita, silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia Eklesia. untuk laporannya. Aduh, itu di mana? Itu tadi Transjakarta, apa tuh rutenya? Nggak kelihatan. Iya, udah mulai padat ya. Padat banget. Ini mana hujan lagi kan hari Yes. Senin. Aduh, Jakarta chaos dah. Terima kasih untuk laporannya sekali lagi Bribtu Eklesia. Selamat bertugas kembali dan hati-hati di jalan. Selamat sore. Iya. Langsung, apakah aku mau pulang sore ini? Lihat macetnya. Jujur tadi pas ngelihat awan hitam ketika kita mau mulai siaran tuh kayak aduh nih pasti hujan nih nanti pas pulang nih. Mudah-mudahan enggak deh, karena kalau udah Jakarta pulang kerja hujan chaos sudah. Hari Chaos. Senin lagi. Iya, semua nanti yang online juga high fare. Aduh. Ya udah deh Tita, kita break dulu kali ya. Habis Iya, ini kita akan boleh. menuju ke Sunset Talk. Kita merayakan World Bipolar Day hari ini. Betul. Di Dan tanggal 30 kita Maret. nanti kedatangan ya penyintas bipolar dan juga ADHD. Jadi Detikers kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita. Gonna be fun. Habis Yes. ini Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Nah, Detikers. Ini adalah Kembali sesi favoritku. Sunset Talk Sunset Talk, karena biasanya narasumbernya adalah beda dari yang lain. dari yang lain. Segmen lain. Dan hari ini bertepatan dengan World Bipolar Day, kita juga merayakan bagaimana harus bisa mengenal diri dan juga mengasihi diri ya. Betul? Bertepatan dengan perayaan hari ini, dan narasumbernya sangat inspiratif. Betul. Beliau adalah seorang content creator slash Miss Universe Indonesia slash seorang pekerja juga. Pekerja juga. Banyak deh. Yes, dan juga tentunya ya dengan topik kita di Ngobrol Sunset Talk ini, penyintas bipolar berdamai dengan diri sendiri. Bintang tamu kita adalah seorang penyintas bipolar juga dan ADHD. True. Dan tentunya kita akan ngobrol dengan dia dan mendengar kisah inspiratifnya. Let's go. Ada Afina Syifa Biladina Biladina di studio hari ini. Halo. Selamat sore, Kak selamat Afina. sore. Halo. So good to have you here. Thank you. Di tengah dunia yang saat ini sedang sangat sibuk ya, karena hari Senin, hujan, Jakarta pula, dan you made it untuk datang ke sini. Yeah, Apresiasi special for you sekali loh. guys. Oh, thank you. Dan harinya spesial juga. Hari Bipolar Sedunia hari ini ya, 30 Maret. Dan kita tahu kamu punya latar belakang sebagai seorang penyintas bipolar. Mungkin juga biar Detikers di sini semua juga tahu, Kak Afina. Apa sih yang orang-orang tuh banyak gak tahu soal bipolar, dan mungkin juga ada yang harus dilurusin gitu.
Cerita deh ke kita. Oke, biasanya orang-orang tuh memandang bahwa bipolar tuh gangguan kepribadian. Oh, dia punya 2 kepribadian, biasa kayak Aku gitu juga kan. gitu. Kamu banyak. Oh ya, aku banyak karena aku Gemini. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi gitu. biasanya orang tuh mandangnya kayak, oh berarti punya 2 kepribadian ya. Padahal bipolar tuh adalah gangguan mood. Hah? Gangguan Gimana tuh? mood. Itu simpelnya gangguan mood, Kak? Gangguan mood actually. Oh, oke. Yang dimana memiliki fase depresi dan fase mania namanya. Oke, which one is higher? Mania. Beda. Oh, mania. Mania. Mania itu euforia banget. Oke. Oke. Bahasanya tuh kayak happy tapi terlalu euforia. Oke. Gitu biasanya. Ini mungkin aku sekalian kasih tahu ciri-cirinya Yes, kali. Let's go. boleh, Kak. Kalau di aku, fase mania tuh rasanya aku pengen ngomong terus. Oke. Karena aku happy-nya tuh happy banget. Mhm. Kemudian aku pandangannya juga burem. Hmm. Jadi efek ke fisik juga ada. Oke. Kemudian ketika lagi mania juga rasanya tuh ingin impulsif aja gitu. Contohnya belanja. Buying, impulsive Oke. buying. Impulsif buying, impulsif melakukan suatu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakuin gitu loh. Kemudian kalau misalnya depresi itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita lihat mania tuh di atas, Mhm. depresi tuh di bawah banget. Jadi 180 derajat. Iya bedanya. beda kutub kalau Iya, orang beda bilang tuh kutub. kutub. Utara dan selatan ya. Iya. Terus kalau misalnya lagi depresi yang paling signifikannya hilang minat terhadap sesuatu. Even mau mandi itu nggak ada minat sama sekali. Oke. Jadi mungkin bisa loh orang tuh sampai, kalau aku ya maaf ini agak gimana gitu. Aku pernah lagi di fase depresi aku nggak mandi 3 hari. Oh iya. Nggak mandi 3 Ya hari. walaupun ada orang yang gak depresi juga mandi 3 Iya. hari ya, tapi itu kejadiannya di Kak Afina Iya, begitu dan ya. yang aku lakukan ketika lagi di fase depresi waktu dulu banget ketika tidak bisa mengendalikannya, aku mengurungi diri selama 3 hari di kamar. Bener-bener gak keluar kamar? Bener-bener gak keluar kamar, dan yang aku lakukan tuh cuma bisa nangis, bangun, nangis, tidur Oke, lagi, terus oke. bangun. Dan yang paling parahnya lagi ada suicidal thoughts atau pemikiran untuk kayaknya udahan aja kali ya Mengakhiri hidup hidup gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya depresi dan mania tuh bener-bener kayak sangat berbeda banget. Kemudian dia bedanya sama ada namanya borderline personality disorder. Oke. Ya. Bedanya tuh kita bipolar long term. Long term tuh maksudnya adalah depressionnya bisa sebulan, Oke. bahkan bisa setahun. Oke. Wow. Iya, aku Setahun pernah penuh gitu? Setahun penuh. Karena waktu itu aku sempat tidak minum obat dan tidak konsul ke psikiater selama setahun. Oke. Gitu. Akhirnya moodnya fluktuatif. Aku mengalami depresi selama setahun waktu itu. Oke. Tapi berarti itu fasenya akan berbeda setiap orang, Kak. Jadi misalnya depresi dulu grafiknya ke bawah, lalu nanti Kakak tiba-tiba bisa mania atau seperti apa kalau dari Kalau aku itu memang bipolarnya tuh dominan fase depresi kata psikiater aku dan kata psikolog aku. Jadi manianya tuh jarang. Jadi kalau misalnya kita bilang sama gak sih fase-fase mereka itu beda-beda, cuma simptomnya, gejalanya tuh sama gitu. Oke, Kak Afina, kita kalau boleh recall sedikit momennya. Jadi Kak Afina nih katanya didiagnosis mengidap bipolar sejak 2018 gitu Iya. ya. Itu kamu akhirnya mencoba untuk mengetahui ini apa nih yang sedang gue alami saat itu. Itu apa ininya, pemantiknya? pemantiknya ya? Waktu itu aku tuh lagi kuliah di semester 2. Anak baru kuliah gitu. Oke. Maba, kebayang gak sih waktu itu dimana beradaptasi sama kuliah. Kemudian aku setibanya tuh jujur sebenarnya langsung tiba-tiba mengalami fase depresi. Tapi aku belum tahu kalau itu fase depresi. Dan aku cuman bisa mengurungi diri, tadi aku ceritain 3 hari. Selama 3 hari aku ngurungin diri, matiin lampu kosan. Kemudian aku tidur di kamar, aku gak makan sama sekali. Aku cuma minum seperlunya aja kalau misalnya haus. Dan yang aku pikirkan tuh adalah semua orang gak sayang sama aku. Oke. Semua orang gak peduli sama aku. Semua orang jahat sama aku. Padahal itu tuh gak bener, tapi di pikiranku tuh itu mulu yang kebayang dan dipikirkan seperti itu. Waktu itu kamu belum tahu bahwa ini apa ya, bipolar kah atau Aku apakah? belum tahu sama sekali. Oke. Dan mungkin gak bisa tiba-tiba kayak, oh kayaknya aku punya bipolar, tiba-tiba enggak. Pasti di belakang-belakang aku ada masa-masa kecil yang pernah aku alami. Oke. Tapi ya nggak bisa disebutkan di sini. Tapi setelah itu akhirnya
selama 3 hari mengurungi diri, ada pemikiran untuk mengakhiri hidup. Aku mikir bahwa, aku tulis di Google anyway, how to kill myself without Oke. hurt myself. Oke. Gimana caranya mengakhiri hidup tanpa menyakiti diri sendiri. Saking rasanya itu, rasa sedihnya tuh pengen hilang banget. Iya, numb gitu ya. Iya gitu loh. Akhirnya aku langsung ada suicide hotline gitu. Betul. Katanya harus ke psikolog. Akhirnya aku ke psikolog, langsung buru-buru daftar di psikolog Bandung. Kebetulan Oke. aku kuliah di Jatinangor. Oke. Akhirnya aku konsul ke psikolog sendiri tanpa orang tua. Right. Di umur 18 tahun. Oke. Didiagnosa gangguan bipolar akhirnya. Thank God kamu nge-googling dulu ya, Yes. sehingga akhirnya ada arahan untuk bisa ke psikolog dulu gitu ya. Pada saat itu kalau misalnya mohon maaf nge-recall memori-memori itu, pada saat itu akhirnya kamu beneran ke psikolog saja atau ada sahabat dari dekat kosan yang bisa langsung nyamperin kamu pada saat itu atau kamu pendem aja? Gak ada Kak, karena at that time 2018 tuh kesehatan mental Anak masih baru tabu juga. banget. Oh. Masih tabu banget, jadi malu loh kalau misalnya bilang kita tuh mau ke psikolog, kita tuh mau ke psikiater, itu malunya minta ampun. Perasaannya kayak apaan sih gue pakai ngomong-ngomong begini gitu ya, Iya. penyakit begini bukan penyakit fisik soalnya gitu Iya, ya. nggak kelihatan. Dan yang waktu aku pikirkan tuh waktu itu kenapa pengen banget konsul. Aku tuh nggak pengen kesehatan fisik aku aja yang sehat, tapi aku pengen kesehatan mentalku juga sehat gitu. Oke, Jadi si bipolar ini justru bisa dilahirkan di tengah-tengah perjalanan ya, bukan gara-gara ada katakanlah genetik begitu. Oh, kata psikolog dan psikiaterku genetik bisa Genetik ada juga sih. bisa. Oke. Oke. Ada genetik, faktor sosial, faktor lingkungan. Jadi nggak bisa yang kayak satu. Oh, gara-gara misalnya dibully doang gitu. Iya. Misalnya. Tapi ada faktor-faktor lain tertentu yang kita entah ya tertentu seperti apalah gitu. Oke. Besar nggak persenannya Kak kalau gara-gara genetik? Wah, aku Ada nggak di- tahu oh, lagi oke. Kak, karena bukan Kirain- profesional. Kita sudah Kirain tahu tersambung dengan juga. psikolog. Itu nyambung aja sama psikolog psikiater ya. Iya, iya. Tapi yang aku highlight tadi adalah rasa malu ya. Tadi untuk kalau misalnya kita mau open up sama teman bahkan yang emang udah sahabatan banget. Soal kesehatan yang, mental iya, kita yang ya. tentang kesehatan mental yang sahabatan banget aja kadang kita malu. Tapi good for you adalah kamu berani untuk pada saat itu ke psikolog. Pas baru pertama kali sesi apa respon psikolognya? Anak 18 tahun tanpa orang tua loh For the ke very first psikolog. time. Iya. Dia nanya orang tuanya kemana, kenapa nggak sama orang tua? Karena memang 18 tahun itu belum boleh sendirian. Oh gitu. Setauku pokoknya kalau mau minum obat aja, obat psikiater itu aku harus izin ke orang tuaku. Memang waktu itu aku izin sama orang tuaku. Waktu itu aku izin dibilang bahwa orang tuaku harus ke Bandung untuk ke psikolog dan psikiater aku. Kemudian mereka ke psikolog psikiaterku dan abahku langsung jemput aku ke Jatinangor dan beliau bilang bahwa katanya, "Adek, apapun yang terjadi, abah tetap abah adek. Mau adek punya bipolar, mau enggak." Gitu. Diminum obatnya, dijalani terapinya, abah tetap sayang sama adek walaupun punya bipolar gitu. Kok jadi cerita ini ya? Beneran sedih. Beneran sedih. Iya, perasaan seperti apa yang ingin dirasakan ketika saat itu mengidap bipolar itu emangnya Kak? Especially kalau aku karena dominan fase depression, jadi emang yang aku rasain tuh depresi terus rasanya. Kalau mania itu jarang banget kalau aku. Nah, apa sih yang dirasain? Yang dirasain itu aku ngerasa nggak berguna. Itu selalu ada di benakku. Banyak tahu Gen Z sekarang Iya. juga yang ngasih thoughts gitu ya di katakanlah di TikTok begitu kayak kasih tahu dong alasan kenapa Alasan sih aku untuk bisa harus bertahan hidup ya. gitu misalnya. Itu banyak tuh komentar yang kemudian juga ya ada yang memberikan support tapi juga ada yang menyatakan bahwa mengalami hal serupa gitu. Kayak oh ternyata kita ada di fase generasi yang juga rentan gitu sama yang namanya hal-hal seperti ini gitu. Tapi What do you dengan think about komen it? kayak gitu, itu nggak sih jadi ngerasa, oh ternyata kita nggak sendirian Iya, ya? iya, iya. Yes, betul. Karena komennya lumayan cukup unik. Karena kayak, kakak belum makan seblak ini loh, Betul, rasanya betul, enak. betul. Biasanya gitu-gitu Iya, iya. kan komenannya. Belum makan bakso Iya belum gitu. makan bakso. Tapi kalau dari kamu sendiri apa yang membuat kamu tetap merasa hidup kalau misalnya lagi ada di fase itu tadi? Iya.
menurutku ya. Jadi sebenarnya aku itu bentar lagi mau PMS. Dan biasa kalau perempuan itu kan moodnya naik turun banget kan, Say. Relate? Iya kan? Relate? Nah, apalagi orang yang memiliki gangguan mood. Oh, double ya. Double. Jadinya aku sebelum mens itu 7 hari sebelum mens itu selalu ada di fase depresi. Dan kebetulan sekarang lagi di fase depresi. Nah, apa sih yang bikin aku tetap kayak ingin stay alive gitu Iya, ya? Jujur olahraga lagi. Oke, apa? Kamu olahraganya apa? Aku mau ikut High Rocks. Berat. Berarti Aku udah doang. Langsung di Tokyo. Enggak Kak, di Indonesia nanti. Indonesia dulu Kamu ya, mau Jakarta tim ya. sama Kak Edo nggak? Dia atlet loh. Atlet kelereng gua. Iya. Apa lagi? Olahraga, kemudian aku sebenarnya aku tuh anaknya meromantisasi hal-hal kecil terus sih. Contohnya olahraga deh. Setiap pagi tuh aku selalu kayak ngerasa, ya Allah, thank you banget ya udah dikasih rasa nikmat untuk olahraga. Itu satu. Kedua, aku suka banget masak dan itu tuh bikin aku ngerasa, oh, this is the reason why I need to stay alive, karena di kehidupan ini tuh banyak hal-hal yang cantik loh sebenarnya. Yep. Even kita ada di worst point gitu loh. Yes, setuju. True. Karena kalau katanya kita harus bersyukur dulu, baru kita happy ataupun merasakan sedih dan lain-lain. Jangan kita harus happy dulu, baru bersyukur. Jangan dong, Gitu. harus bersyukur dulu. Aduh, Gratitude klise banget ya. first. Oh iya, Iya. gratitude Yes. first, Gratitude agree. first. Betul. Sampai akhirnya kemudian proses pengobatan berlangsung, bagaimana akhirnya pengobatan itu berjalan sejauh ini, Kak? Wow, it's getting better. It's getting better. Jujur. Dulu, Afina yang dulu adalah Afina yang suka impulsif. Kayaknya aku udah deh ingin give up aja. Aku ingin mengakhiri hidup aja deh. Dan aku tuh langganan banget dirawat di rumah sakit jiwa. Oh ya, oke. Di rumah sakit jiwa, di bangsal jiwa dulu. Ketika pengobatan aku tuh ketika pertama aku masih denial sama bipolarku. Dan kedua aku masih denial kenapa gue harus minum obat. Jadi di fase ketika sudah berobat itu masih ada denialnya. Masih ada denialnya. Capek. Hmm. Capek banget. Itu waktu dulu banget. That was a long time ago. Yes. Tapi sekarang ketika aku sekarang sudah rutin minum obat dan nurut sama psikiater psikologku. Ya. Kayak aku nggak bisa senyum deh di sini deh. Kayak Good for you. iya, jadi sangat membaik. Aku bisa produktif. Aku bisa sharing di sini sama teman-teman. Yes. Ya, jadi itu benar-benar membaik banget sih. Yap. Gitu. Masing-masing orang tuh butuh waktu yang beda-beda ya untuk Oh. mengubah itu semua ya. Of course. Kamu sendiri berapa lama sampai akhirnya bisa ke tahap yang lebih baik gitu, Kak? Aku tuh baru Waktunya. membaik banget Hmm. menurutku 2 tahunan ini. 2 tahun belakangan ya. 2 tahun belakangan ini ketika aku nurut sama psikolog psikiaterku. Biasanya Penting nggak tuh ya nurutnya untuk tuh nurutnya ya. kenapa sih Kak? Nggak Iya. nurutnya tuh Nggak nggak minum nurut, obat Gak atau? minum obat. Oh, Jadi oke. minum obat tapi naik turun minumnya. Maksudnya besok minum, besok enggak. Oh. Dan aku masih denial banget kayak Apa yang mempengaruhi kamu akhirnya mempengaruhi si perasaan denial ini untuk nggak minum obat pada akhirnya? Apakah karena ada efek samping dari obat itu atau apa? capek aja sih Kak. Capek. Aja karena banyak banget teman-teman di komunitasku juga di Gak Apa-apa Ya Underscore ID. Itu banyak yang bilang, Kak aku capek banget minum obat. Jadi rasa capek kenapa harus aku sih yang berobat gitu. Kenapa harus aku yang punya gangguan ini sih gitu. Lebih ke situnya. Efek sampingnya memang ada sih dulu bikin aku gendut, agak gemuk gitu karena efek obatnya gitu. Oke, tadi balik lagi sedikit ke Afina. Kan mungkin Detikers yang mungkin sekarang lagi merasakan hal-hal yang sama saat kamu 2018 lalu. Sebenarnya cara open up ke orang tua itu gimana sih? Sampai akhirnya, karena aku melihatnya kayaknya kamu dapat support yang baik dari orang tua kamu gitu. Dan kita tahu mungkin di luar sana bisa tidak merasakan hal yang sama ya. Tapi cara open up-nya gimana Kak ke orang tua? Cara open up ke orang tua menurutku adalah pertama ngobrol dan komunikasiin baik-baik. Karena kalau kita yang ngamuk, maksudnya kayak kalau ngamuk ngobrolnya gitu loh, komunikasinya pasti
orang tuanya juga bingung dong, ini anak aku kenapa gitu. Kalau misalnya kita bilangnya langsung, tolong dong ngertiin aku tuh punya bipolar misalnya kayak gitu. Menurutku itu nggak bakal match sama orang tua kita sih. Jadi pertama komunikasinya baik-baik. Kemudian kalau aku membawa orang tuaku ke psikolog dan psikiater. Supaya apa? Supaya mereka teredukasi. Siap. Gitu. Oh, anaknya tuh punya bipolar loh. Ternyata harus diterita tuh seperti ini gitu. Jadi menurutku komunikasikan dengan baik, dengan pelan-pelan, soft spoken. Ya. Kemudian bawa ke profesional supaya diedukasi oleh profesional. Karena biasanya kalau kita yang ngomong kadang kan gak percaya. Iya. Apalagi betul, namanya betul. penyakit mental tuh masih katakanlah literasinya belum sebaik itu gitu ya Yes. di negara kita, apalagi di daerah gitu. Betul, dan terkhusus di generasi orang tua kita sih Kak, masih belum terlalu ini ya. Bener. Tapi anyway, aku jadi aku yang ngomong gak Gak apa-apa dong. It is. Anyway, awal mulanya tuh orang tua aku denial Kak. Aku pernah Oke, di ada Rukiah fase itunya juga. Oh, ada fase itu. Ada fase itu, so Ada fase itu. I've been through a lot. Semua orang been through a lot. Tapi untuk permasalahan ini, ya ampun, bener-bener aku pernah di Rukiah juga. Even sudah dibawa bareng-bareng ke dokter. Udah, pernah. Jadi Jadi aku tetep- udah ke psikolog psikiater. Iya, bareng sama Tapi orang tua abah gitu. ibuku tuh bingung kayak kenapa kok nih orang, nih anaknya kok masih kambuh-kambuhan Tetep kayak, aja ya, gitu loh. Jadi pernah waktu aku ke Rukiah. Dan tapi sekarang sih akhirnya membuktikan ke orang tuaku bahwa aku bisa produktif dan bisa. Baik, Dengan gitu. pengobatan ini ya. Iya. So ya mudah-mudahan di Detiker semua juga yang mungkin mengalami hal yang serupa atau sedang mengalami hal serupa begitu juga bisa jadinya punya pelajaran gitu bahwa ternyata penyakit ini harus ditangani secara profesional gitu Yes, ya. setuju. Iya dengan skala medis gitu. Oke, dan kamu juga katanya ada ADHD juga. Iya, Ada dari beda nggak kecil. sih antara apa bedanya ADHD dan bipolar ini? Setahu aku Oh. dua-duanya gejalanya impulsif juga ya. Iya, ada. ada impulsifnya. Ada impulsif. Iya, ada impulsifnya. Kalau misalnya aku sebenarnya ADHD itu dari kecil. Oh itu lebih duluan. Oh, Lebih oke. duluan. Kata psikolog psikiaterku, correct me if I'm wrong teman-teman. Kata psikolog psikiaterku emang ada komorbid gitu ke bipolar. Tapi kalau aku memang dari kecil, dari umur 7 tahun. Mm-mm. Dari 7 tahun aku didiagnosa ADHD karena waktu itu abah tuh bapak ya. Abah itu merasa bahwa anaknya kok ranking terakhir terus. Kemudian gak bisa diem tuh seperti hiperaktif banget. Jadi aku bisa yang kayak abahku lagi di kantor, lagi di podium ngobrol sama teman-temannya di podium gitu, aku bisa naik ke atas. Oh. Jadi abahku ngerasa bahwa kayak there's something wrong with her gitu loh. Dan aku juga selalu ranking terakhir dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Oh. Karena apa? Karena aku punya gangguan fokus dari si ADHD-nya itu. Dan saat itu belum dideteksi itu, belum Dideteksi, terdeteksi. Kak. Oh udah Enggak. sudah terdeteksi. Jadi umur 7 tahun karena abahku dokter, abahku Oke. ngeh gitu. Oke. Akhirnya dibawa ke psikolog. Oke. Oh, oke. Dibawa ke psikolog. Akhirnya aku terapi 1 tahun. Right. Ya. Oke. Gitu. Bahkan yang punya latar belakang dokter aja waktu terdeteksi bipolar tetap Masih rukiah ya. pendekatannya rukiah Oh, tetap ya. pendekatannya masih Iya, rukiah, iya. berarti prosesnya Banyak orang tuh berat beda-beda sekali. memang, Iya. iya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang sangat wow, ternyata keluargaku sayang banget ya sama aku dan mereka Ya. menerima aku banget gitu loh. So mereka juga been through a lot gitu. Yes. Nah, Kak Afina juga mengalami sindrom penyakit langka. Is it because of the bipolar and ADHD atau gimana, Kak? Itu karena obat bipolarku. Oke. Oh, Memang itu karena efek itu ya, efek sampingnya sampingnya ya? ya. Efek sampingnya karena waktu itu aku kena COVID Mm-mm. dan obat itu tadinya tidak bikin aku alergi dan ketika kena COVID akhirnya jadi alergi, Kak. Sistem imunnya tuh berubah kalau jadi kata berubah. dokterku. Jadi gara-gara COVID juga ya pada akhirnya ya. COVID gitu. dan si obat itu. Perpaduan antara itu. Tapi ya Kak Afina sudah melaluinya dengan sangat baik begitu ya. Sudah berprestasi juga. Tahun lalu menjadi salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia 2025. Wow. Congratulations. Thank you so much. Semoga ada banyak sekali prestasi-prestasi lainnya juga yang sedang menanti Kak Afina dan kita jadikan inspirasi untuk Betul. bisa Tentu. tetap Nah, berprestasi. meskipun salah ada satunya Kak Edo, gangguan Kak mental. Afina ini juga akhirnya
bertemu dengan orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama, akhirnya mendirikan sebuah komunitas. Yap. Gak papaya _ID. Oh, Gak Papaya tuh nama komunitas. Yes, tadi. Gak papaya Iya, _ID. Iya, aku kan, Yes. itu apa ya? Oh ternyata ini adalah komunitas yang didirikan. Iya, Iya. boleh diceritain Kak Afina? Sebenarnya itu tuh adalah komunitas yang rata-rata memang memiliki gangguan kesehatan mental. Kenapa sih buat gak apa-apa ya _ID? Itu karena aku dan temenku itu sama-sama bipolar. Oh, oke. Dan kita jujur ngerasa sendirian. Kita ngerasa sendirian dan akhirnya kita ingin banget nih bikin komunitas yang isinya tuh saling support. Saling, at least kita we belong together lah gitu loh. Akhirnya kita buat gak apa-apa ya _ID dan kita juga sering kadang tuh ada event di GBK di tamannya, kita ngumpul di situ, terus kita ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan mental atau mengenai journey kesehatan mental kita tuh seperti apa. Jadi intinya sih memang gak apa-apa ya dibuat tuh buat aku nggak pengen teman-teman di luar sana ngerasa sendirian gitu. Udah berapa orang Kak sekarang yang gabung? 78 orang. Wow, itu rutin nih ada pertemuan rutinnya gitu tiap bulan? Tiap bulan ada. Tapi kadang kita juga online. Ah, Online oke. juga. Nah, ya. biasanya tuh Hemat energi. Hemat energi Hemat tadi energi, masuk ke tadi ya, jujur. Itu masuk ini ya, berarti nanti di sesinya itu akan ada sharing session aja gitu atau seperti apa setiap pertemuannya Sebenarnya Kak? sharing session aja dan kita juga emang udah ada advisor psikiater. oke. Namanya Dokter Dudu gitu. Jadi semacam fasilitator di sana juga Iya, ya. kan nggak harus ada fasilitator ya. Iya. Seperti itu. Gitu. Wow. Good luck buat segala rancang rencananya Kak Afina. Thank you. Senang sekali bisa berbagi ini di Detik Oh, Sore. itu ya. Kita jadi tahu ternyata bipolar itu adalah ya hal yang normal juga ya untuk disadari bahwa ada di sekitar kita dan justru baik untuk bisa dikenali gitu ya. Yes. Iya. Apakah Kak Afina punya pesan mungkin untuk Detikers Iya, yang buat teman-teman nonton, di sana yang mungkin masih bingung merasakan apa yang terjadi dalam dirinya dan yang mungkin udah tahu tapi masih belum ada teman yang nyemangatin dia. Oke, aku lihat mana nih? Lihat situ. Kasih ini boleh. Sini. Iya. Aku cuma mau bilang ke teman-teman, selamat Hari Bipolar Sedunia. Dan buat teman-teman yang di sana sedang berjuang, I just wanna let you know, you guys are not alone. Kita berjuang bareng-bareng, kalian beneran gak sendirian, karena aku juga penyintas gangguan bipolar. Dan aku juga mau bilang, kalau misalnya kalian ngerasa there's something wrong with you, kayak ada ngerasa, wah kayak aku harus konsul ke psikiater, psikolog, go for it, gak apa-apa banget, karena it's really okay to seek for help. Sudah. Thank you so much Kak Afina. Afina Syifa Biladina, terima kasih banyak sudah mampir ke Detik Sore sekali lagi. Terima kasih tadi untuk highlight dari kalimatnya adalah you are not alone. Yes. Ya, kamu nggak sendirian kalau kata Tip X. Tahu Kak, nggak ya lagunya? udah bagus Kak. Kak, tahu serius. lagi. Kak, Dari Kak, Michael Jackson ke Tip bener X tuh deh, gua. Udah Yonano lo udah bagus tadi. Oke dan terima kasih juga buat Detikers yang sudah nonton hari ini Detik Sore. Kita akan Yes. hadir lagi di besok tentunya di jam yang sama di jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dan Kak Afina, kita punya tugas tambahan buat kamu. Kamu What is tidak that? boleh pergi dari sini tanpa menyelesaikan tugas ini. Iya, jadi kalau kita bilang Detik Sore, Kak Afina jawab gak cuman hore-hore gitu. Alright. Detikers, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan, besok dong. Gue udah mau weekend aja nih. Saya Eduardo Sumarangir pamit. Saya Patricia Elizabeth, sampai Dan ketemu. juga kru yang bertugas juga ikut pamit hari ini. Kita Oke. ketemu lagi besok. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuman sore-sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Gak apa-apa.